Seorang ibu melahirkan anak yang tidak berharga sebelum tersambar petir. Dan bayi jelek itu kehilangan seluruh bagian tubuhnya kecuali tengkoraknya yang menjijikan. Karena saat ia lahir, ayahnya pergi menemui biksu di kuil ghetto. If you cross this line, only hell shall await to embrace you on the other side. We are living in hell already. Tapi ketika biksu itu mencoba melarikan diri, dia membunuhnya dengan pedangnya dan membuat kesepakatan dengan 12 iblis neraka. Bersumpah akan mengorbankan anaknya untuk menjadi pemimpin terkuat di dunia. As long as the land is protected, hear me now. Take from me whatever you wish. Do we have a deal, demon gods? Setelah Daigo menyuruh untuk membunuh putranya dan melenyapkan jejaknya, dukun beranak itu sampai di sungai tempat dia akan menenggelamkan anak tak berguna itu. Namun ketika dia melihat sebuah perahu dari kejauhan, dia memutuskan untuk melepasnya ke sungai. Dan saat setelah wanita menjijikan itu mendorongnya menjauh, iblis legendaris muncul melahapnya. Namun, seorang kakek buta dan jelek, merasakan kehadiran iblis, dan menggunakan pedangnya untuk menebasnya dengan satu serangan. Sebelum menyadari ternyata ada bayi di dalam perahu, yang terpancar kekuatan iblis kuno dari dalam dirinya. It certainly is no human, and yet it is not a yokai either, is it? Di tempat lain di mana perang sedang bergejolak, seorang pria menyeret seseorang untuk menyalipnya, bersama dengan semua tentara musuh lainnya yang mereka kalahkan. Namun ketika dia melihat istrinya dibunuh oleh tentaranya sendiri, pria itu tidak kuat lagi, dan memutuskan bunuh diri dengan loncat ke jurang. Namun, pria itu entah bagaimana selamat. Dia menemukan perahu misterius dan mendekatinya. Dia melihat tubuh bayi tanpa organ yang masih hidup. How can you be alive? Selama bertahun-tahun, dia mulai membesarkan anak menjijikan itu, dan bahkan membuatkan anggota badan dan kulit palsu untuknya. Dia pun menamainya Yakimaru, setelah menghabiskan seluruh hidupnya melatihnya menjadi samurai terkuat di Jepang. Tapi setelah membunuh ribuan iblis dan berlumuran darah, kekuatan iblis Yakimaru mulai aktif. Meregenerasi kakinya yang hilang. At times, they delude us and lend us their powers. They allow a person to benefit from their supernatural abilities. But in return, they take something away. It may be that your body, your very being was taken from you in just such an arrangement. Pada saat dia berusia 16 tahun, lelaki tua itu berharap dia bisa mengajari Yakimaru tentang kehidupan selain membunuh. Namun, Yakimaru untuk pertama kali memegang wajahnya, dan memeluk pria yang membesarkannya itu seakan-akan dia adalah ayah kandungnya. Sebelum dia pergi selamanya. 3 tahun berlalu, Yakimaru berkelana tanpa makanan. Hingga suatu hari, dia melihat seorang anak bernama Dororo dipukuli karena mencuri uang dari 3 preman. Namun sebelum mereka pergi, Dororo melemparkan batu ke mukanya. Si gendut itu mulai menenggelamkan Dororo, dan memerintahkan anak buahnya mengambil pedang untuk membunuhnya. Namun saat mereka pergi, mereka melihat Yakimaru di atas jembatan, yang sedang memperhatikan iblis di sungai. Saat itu juga, iblis itu meluncur dan melahap si gemuk dengan satu serangan, sehingga anak buahnya melarikan diri. Tapi iblis itu menelan mereka, dan hendak memakan Dororo juga. Yakimaru menebas lengannya dan menjauhkan Dororo, sebelum berlari menghindari serangannya. Iblis itu terus berusaha menelannya. Tapi Yakimaru terus menebas tiang jembatan, menyebabkan jembatan runtuh saat monster itu mengejar, dan membunuhnya karena tertimpa oleh puing-puing jembatan. Oh wow, that was really amazing. Setelah itu, topeng Yakimaru terjatuh. Dia mendapatkan kembali kulitnya, bersamaan kilat menyambar di tempat jauh, menghancurkan salah satu patung dari 12 iblis. Pada saat yang sama, putra kedua Daigo menunjukkan kepada ibunya burung merpati yang ditangkapnya. Tapi ibunya masih tetap merindukan putra pertamanya, dan menatap patung Dewi yang juga tersambar petir pada hari itu. Akhirnya, mereka berdua berkelana ke desa-desa. Namun dalam perjalanannya, Dororo menyadari bahwa meskipun Yakimaru buta, sebenarnya dia dapat melihat aura jiwa seseorang. Dan dapat menemukan iblis dengan melihat aura merah yang terpancar. It seems there's a monster haunting a village near here. We're gonna get a reward after you take care of that monster like you did the last one. Akhirnya, mereka berhasil sampai ke sebuah desa. If
If you will slay this monster for us, the village will do much to repay you. I don't have very much to offer, but I can make you some supper. Tapi saat mereka mau tidur di kandang kuda malam itu, iblis misterius datang membunyikan bel dari neraka dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Did you boys see the monster? Today, was to check it out. Yeah, it's not gonna be a big deal. Keesokan paginya, kepala suku membawa mereka untuk bertemu Lady Bandai, pendeta desa. Ketika mereka sampai di sana, pendeta itu meminta maaf atas penampilannya. Mengatakan bahwa dia lumpuh. Tapi meski Dororo menganggapnya cantik, Yakimaru merasakan aura iblis dan mulai mencoba menyerangnya. Namun, Dororo menahannya, sementara penduduk desa lainnya datang dan membawanya pergi. Memasukkan mereka berdua ke penjara. Saat Dororo bertanya mengapa dia mencoba membunuh wanita cantik itu, Muni si kakek buta itu muncul di balik tiang. Dan mengatakan dia juga dikurung karena alasan yang sama. Setelah itu, dia mengenali Yakimaru yaitu bayi yang dibuang belasan tahun lalu. Dan terungkap bahwa dia juga memiliki kemampuan untuk melihat aura iblis. Sometimes it's much more accurate than what you see with the naked eye, your soul, so to speak. We see the inside, not what's on the outside. Saat itu, keduanya merasakan kehadiran iblis. Dan Yakimaru berlari memotong lengannya sebelum melompat ke dalam sumur. Bersama Muni, mereka mulai menyusuri terowongan rahasia sampai mereka tiba di kamar pendeta itu. Dan Yakimaru menendang pintunya sebelum dia memperlihatkan wujud aslinya. Segera, Yakimaru mencoba menyerang. Tapi dia menjatuhkannya dengan ekornya. Dan dia menyerang dengan ratusan tangan ke arahnya. Setelah mendekat, dia menusuk matanya dengan pedang. Tapi kepala desa menjerat Yakimaru saat dia akan menghabisinya. Dan menyuruh iblis itu melarikan diri. I had no choice. It would have eventually eaten all of the villagers instead. It seems like it wasn't Bandai that he sought to slay when you two arrived. Setelah dia menebas jeratnya, Yakimaru mengejar iblis itu ke hutan. Namun dia mampu menjebaknya dengan bambu. Sebelum dia akan membunuhnya, muncul iblis membunyikan lonceng neraka. Tapi Yakimaru menghilang ketika dia melihat kembali. Dan meluncur dari langit menebas kepalanya. Melenyapkannya dalam sekejap. Saat dia memperlihatkan wujud cantiknya sekali lagi, dia menyadari bahwa salah satu dari 12 iblis sudah dikalahkan. Tapi sebelum dia sempat berbicara, Yakimaru menusuk wajahnya, membunuhnya untuk terakhir kalinya. Iblis itu terus membunyikan lonceng neraka sebelum menghilang. Ketika Dororo menggali tanah, dia melihat ribuan koin emas yang terkubur. Ini adalah uang yang telah dicuri Bandai dari para petualang yang dia bunuh. Dan kepala desa mengungkapkan bahwa ini adalah satu-satunya cara agar desa mereka dapat terus bertahan. Jadi dia menjual nyawanya kepada iblis dengan imbalan emas. I shouldn't have been such a jerk after you tried to kill Bandai. Guess I was the one who was blind this whole time. Pada saat yang sama, patung iblis kedua terbelah dan mengembalikan sistem saraf Yakimaru. Dan sekarang dia sudah mampu untuk mendengar. Malam itu di hutan, suara-suara dari semua binatang terdengar sangat nyaring baginya. Tapi Dororo bertanya bagaimana dia bisa mendengarnya padahal sedang sunyi senyap. Dia pun membungkus telinganya dengan kain untuk meredam kebisingan. Dan menyarankan agar tidak berburu iblis sampai dia pulih. Saat itu, Yakimaru menyadari monster di hutan. Dan seekor burung besar terbang di antara mereka. Segera, dia menghunus pedangnya. Dan saat monster itu kembali, dia menghindarinya. Namun, ia terbang ke arah mereka lagi, hampir saja menyambarnya. Suara dedaunan yang berguguran mengalihkan perhatiannya, sehingga burung itu menghantamnya ke tanah. Saat ia kembali, Yakimaru berhasil menebasnya. Tapi burung itu mencoba membawanya pergi. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya. Saat akan menghabisinya, Muni muncul tepat waktu, dan memotong-motong monster itu dalam sekejap. Kemudian, Dororo melihat Yakimaru tidak sadar, dan mencoba mengembalikan kesadarannya. Hear this now. This is a human's voice. You must get acclimated to it, in order to come out of your cave and venture into this world. Keesokan paginya, saat Yakimaru bangun, dia mendengar suara nyanyian, dan mengikutinya ke sungai. Ketika dia tiba,
dia menyadari bahwa penyanyi itu adalah seorang perempuan. Dan kemurnian dalam jiwanya membuat dia mendekatinya. Ketika dia mencoba menyentuhnya, gadis itu menyadari dia buta. Tapi dia hampir pingsan di pelukannya. Dan gadis itu melihat Dororo dan Muni, menyadari mereka adalah temannya. Mereka pun tinggal di sebuah kuil tua tak berpenghuni. Namun, mereka menyadari bahwa Yakimaru sakit parah akibat luka-lukanya, dan Muni mengatakan itu karena dia sudah menjadi manusia sejati. Saat Mio datang, dia menyuruh mereka tinggal sampai Yakimaru benar-benar pulih. Dan mengungkap setengah lusin anak yatim piatu yang dia rawat. Kids, don't lurk around, come say hello properly. Come on. Kemudian, anak-anak itu muncul di hadapan mereka. Dan Mio mengatakan mereka adalah korban perang. We lost our houses and, well, everything. So now we all live here, and we have each other. Salah satu anak bernama Takibo, memerintahkan yang lain untuk pergi. Dan menyuruh Mio untuk tidur sebelum shift malamnya. Okay, sure. Right, if you need anything, just ask Take here. Go on, go! Kemudian, ketika Dororo memutuskan untuk bertemu Takibo, dia menawarkan bantuan. Tapi anak laki-laki itu menolaknya, mengatakan bahwa dia ingin bekerja keras seperti Mio. Ketika Dororo menyadari bahwa Muni mulai pergi, dia mengatakan kepada Dororo dia akan pergi mencari sesuatu di hutan. Dan akan kembali nanti. Di desa Daigo, seorang utusan memberitahu bahwa klan Sakai sedang menunggu di perbatasan. Dan mereka mulai kehabisan makanan, karena sudah berminggu-minggu tidak turun hujan. Saat itu juga, Mina muncul. Mengatakan semua akan terulang kembali. What are you saying? This domain and everyone in it sits atop a very fragile foundation. It could crumble apart at any moment. To hell with Sakai and his army! Tell the men to take care of them quickly. Yes, sir. Di kuil, Mio sedang memeriksa Yakimaru. Dan menemukan demamnya yang sangat panas, menyadari bahwa dia membutuhkan obat. Dia pun berjanji untuk membawakannya obat ramuan saat kembali dari tugas malamnya. Dan saat dia mulai bernyanyi, Yakimaru tidak ingin dia pergi. Yakimaru? Di dalam hutan, Muni menemukan jalan melalui sungai. Dan yakin jalan itu akan sampai ke tempat yang lebih baik untuk Mio dan anak yatim. Namun, dia segera menyadari kehadiran iblis di dalam lubang. Dan berpikir bahwa tempat ini sama sekali tidak aman. Keesokan harinya, ketika Mio kembali ke desa, dia menyadari bahwa Yakimaru sedang menunggunya di luar. Mio segera memberinya obat yang ia bawa. Namun, dia mencoba menyuruhnya bernyanyi. Dan Dororo mengatakan suaranya mungkin akan menyadarkan pikirannya. Saat dia mulai bernyanyi, Muni tiba. I take it you didn't find a safe path out there. Though I do have some good news and some bad news to share. Dia memberitahu mereka tentang daerah yang dia temukan di hutan. Dan berkata bahwa itu akan menjadi tempat yang bagus untuk bersembunyi ketika perang dimulai. Namun, dia mengungkapkan adanya iblis besar yang menempatinya, dan hanya akan aman jika iblis itu tidak ada. Mendengar perkataannya, Yakimaru mulai menuju hutan. Dan mengabaikan Dororo saat dia mencoba menghentikannya. Ketika Muni menyadari bahwa dia masih belum pulih, dia memutuskan mengikutinya untuk membantu. A precarious situation. Setelah mereka pergi, Mio mengungkapkan bahwa dia akan bekerja untuk kedua desa yang sedang berperang. Mengatakan itu adalah cara tercepat untuk mendapatkan lebih banyak uang. Namun, anak-anak menganggap itu terlalu berbahaya. Dororo pun berjanji untuk mengikutinya dan melindunginya jika dia berada dalam bahaya. Malam itu, saat dia membuntutinya ke dalam hutan, dia menyadari bahwa pekerjaannya adalah bermain sumo dengan para prajurit. Dan terkaget-kaget dengan apa yang dilihatnya. Yakimaru dan Muni tiba di lubang besar. Saat mereka melihat iblis itu, Yakimaru menghunuskan pedangnya. Tapi Muni menyadari dirinya masih sakit akibat luka-luka itu. Muni menyarankan agar dia menundanya sampai dia pulih. Tapi monster itu mulai mengebor tanah, dan pasir menarik mereka ke dalam lubang. Setelah melompat dari bebatuan, Yakimaru terbang ke arah monster itu. Dan Muni menebasnya dari belakang untuk mengalihkan perhatiannya. Begitu perhatiannya teralihkan, Yakimaru menikam kepalanya. Tapi iblis itu menangkapnya, dan mulai menariknya ke dalam tanah. Untungnya, Muni berhasil menyelamatkannya. Tapi Yakimaru mulai berteriak kesakitan, karena kakinya telah putus dicabik iblis. Malam itu, saat Dororo kembali ke kuil,
dia bertemu Muni dan Yakimaru. Saat dia melihat kaki Yakimaru yang terputus, dia terjatuh karena syok. Dan Muni mengungkapkan kakinya telah dimakan oleh iblis. Namun, ketika Dororo menyadari bahwa Yakimaru mengerang kesakitan, Muni memberitahunya bahwa dia sekarang sudah bisa berbicara. So he can talk? Di pagi hari, ketika Mio tiba, dia menemukan Yakimaru terluka dan bertanya apa yang terjadi. Tapi Muni memberitahunya dia akan baik-baik saja. Saat dia mulai membersihkan lukanya, Dororo memperhatikan bekas luka Mio dan lari ketika mengingat apa yang dilakukannya semalam. Beberapa menit kemudian, Takibo menemukannya dan bertanya mengapa dia pergi. Tapi Dororo berpikir lebih baik merahasiakan apa yang ia lihat itu. Saat Dororo bertanya apakah dia pernah melihat Mio bekerja, Takibo mulai memberitahunya bahwa tugasnya adalah untuk menjaga anak yatim piatu lainnya. Dan mereka bisa bertahan hidup saat ini, itu karena pengorbanan Mio. Di desa Daigo, Tahomaru menuntut untuk segera dikirim ke medan perang. Tapi Daigo berkata dia masih kecil, dan menyuruhnya agar belajar bersama ibunya cara menggunakan pedang kecilnya itu. Saat Mina muncul, Tahomaru memintanya untuk bermain dengan pedangnya. Tapi dia menganggap dia adalah anak nakal yang manja, dan mengabaikan semua yang dia katakan. Namun, Tahomaru menyadari dia hanya berpura-pura peduli padanya sejak dia lahir. Dan bertanya pedang siapa yang sebenarnya dia dikhawatirkan. Dia pun berpikir ibunya pasti menyembunyikan sebuah rahasia, dan berharap akan mengetahuinya. Mutsu, time for a ride. Bring the horses around. Yes, sir. Di kuil, ingatan kejadian itu terus terlintas di benak Yakimaru. Dan ketika dia mencoba menuju ke hutan, dia terjatuh karena lukanya. Tapi Mio segera membantunya. Untuk membuatnya tenang, dia memintanya berbicara. Tetapi ternyata dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi dia mulai bernyanyi untuknya. Saat Muni memata-matai mereka, dia menyadari suara nyanyian Mio dapat menenangkan iblis yang mulai bergejolak di dalam jiwa Yakimaru. Saat dia akan pergi, dia memberitahu Dororo bahwa dia akan tinggal di sekitar hutan sementara waktu. Dan mengungkapkan api iblis Yakimaru suatu hari nanti mungkin akan mengubahnya menjadi monster. Time for an attack. Don't let them see it coming. Tell all the men to be on watch for any Sakai spies. Yes, sir! Sore itu, saat Mio akan pergi untuk bekerja, dia memberitahu Dororo bahwa dia melihatnya pada malam itu, dan mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Jadi dia memutuskan untuk memaafkan Mio, dan mengatakan bahwa Mio pemberani, jadi dia tidak membencinya karena telah mengorbankan dirinya demi anak-anak yatim. Segera, dia berlari ke kuil, lega telah berdamai dengannya. Di kuil, Yakimaru mulai mengasah kayu untuk mengganti kakinya, tapi Dororo memutuskan untuk memberinya makan, mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, dia berharap Yakimaru tidak akan menjadi monster, dan memberitahunya bahwa dia adalah satu-satunya temannya di dunia ini. Pagi hari, Yakimaru selesai membuat kakinya, dan sedang berlatih dengan pedangnya. Saat anak-anak yatim mengagumi tangan pedangnya, mereka memutuskan untuk menunjukkannya beberapa pedang tersembunyi. Dan Takibo mengungkapkan mereka menemukannya di medan perang. Pada saat yang sama, Mio mulai berangkat kerja. Tetapi seorang tentara dari klan Ishikawa melihatnya, dan mengira dia mungkin mata-mata. Pada malam itu, ketika semua anak lainnya tertidur, Dororo menyadari bahwa Yakimaru telah meninggalkan kuil. Di lubang tersebut, Yakimaru menghunus pedangnya, dan siap bertarung. Saat dia menerjang ke dalam lubang, dia mulai menghindari cakar iblis itu. Dan hujan mulai turun pada saat yang bersamaan. Saat iblis itu menggigit kakinya lagi, dia menusuknya tepat di mulutnya. Dan melompat sangat tinggi sebelum membunuhnya dalam sekejap. Saat itu juga hujan reda dan salah satu patung Daigo terbelah. That's it? All that for nothing? Ketika Mio tiba di kuil, Takibo memberitahunya bahwa Yakimaru telah pergi melawan monster itu. Dia pun segera naik. Kemudian, sekelompok tentara Ishikawa tiba, dan mengikutinya ke kuil. Saat Yakimaru dan Dororo mulai kembali ke rumah, Dororo senang melihat kakinya pulih. Namun setelah mendengar kata-kata itu, Yakimaru menyadari kalau kuilnya terbakar. Di mana tentara itu membantai anak-anak yatim tanpa ampun. Ketika Dororo tiba, dia melihat semua temannya sudah tewas. Dan pemimpinnya bertanya apakah dia adalah mata-mata. Dia berkata Mio terlihat memasuki kamp musuh, jadi dia mengira Mio adalah mata-mata. Dororo mulai berlari ke arahnya.
Tapi pria itu menangkapnya dan melemparnya ke tanah. Namun, saat dia mencoba menghabisinya, Yakimaru memotong tangannya. Sehingga orang-orang itu segera mengelilinginya. Pada saat itu, Yakimaru mengetahui bahwa Mio sekarat dan membuatnya menjadi gila. Dia pun menikam prajurit pertama dan mulai membunuh yang lain. Di mana kemarahan sudah menguasai dirinya, dikendalikan oleh kegilaan dan balas dendam. Saat melihatnya, Dororo teringat kata-kata Muni, dan mengira Yakimaru mungkin akan berakhir menjadi monster. Jadi dia menghentikannya sebelum dia membunuh pemimpinnya. Membiarkan pria itu melarikan diri. Saat dia menunjukkan sebuah kantong, Dororo memberitahunya bahwa kantong itu berisi benih padi. Dan mengatakan Mio mempunyai impian, suatu hari nanti akan membuat sawah untuk anak-anak. Sehingga dia bisa memberi mereka makan dari sawah. Dororo pun menyuruhnya untuk mengingatnya, dan jangan pernah melupakan mimpi Mio itu. Setelah mendengar kata-kata itu, Yakimaru mengeluarkan kata pertamanya. Dan mereka menguburkan semua mayat sebelum meninggalkan kuil. Saat mereka melanjutkan perjalanan, terngiang-ngiang oleh mereka suara indah Mio bernyanyi. Sambil mereka terus berjalan maju, menjalani kehidupan yang menyedihkan itu. Saat malam tiba, Dororo mencoba menanyakan apakah Yakimaru lapar. Tapi dia hanya memegang sebuah kantong. Tak lama kemudian, Dororo mulai mendengar suara-suara di hutan. Dan mengira ada dua sejoli mungkin sedang beradu sumo di balik semak-semak. Dia menjadi marah memikirkan hal itu, dan dia mulai melemparkan batu ke pepohonan. Tetapi sebuah keranjang hampir saja menimpanya. Saat itu, dia melihat seekor laba-laba di hadapannya, dan Yakimaru segera bergegas menaiki pohon itu. Dalam sekejap, dia memotong jaringnya, dan seorang pria jatuh ke tanah. Tetapi Dororo menyadari bahwa pria itu sudah kehilangan akal sehatnya. Saat Yakimaru terbang ke monster itu, dia langsung menebasnya. Tapi monster itu membuat jaring dan mengikatnya ke pohon sebelum dia melarikan diri. Malamnya, ketika mereka melihat sebuah desa, Dororo menyarankan agar mereka singgah bermalam di sana. I must find prey to regain my energy. Ketika mereka tiba di desa, ternyata mereka memerlukan izin untuk masuk. Dan seorang penjaga memberitahu mereka bahwa ada seseorang yang menculik penduduk desa. Di pagi hari, seorang penduduk desa menemukan wanita di pinggir jalan. Tapi dia mendorongnya menjauh dan berpura-pura takut. Saat pria itu sadar dia kesakitan, dia mengajaknya ke rumahnya, menawarkannya makanan. Namun, itu adalah kesempatan wanita itu untuk menyerap sari-sarinya, hingga kosong seperti boneka. Di rumahnya, pria itu memperkenalkan dirinya, yaitu Yajiro, dan bertanya apakah dia mempunyai nama. Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak punya, pria itu memutuskan untuk menamainya Ohagi. Ohagi? Yeah, you were lying in a bed of Hagi flowers. Call me whatever you like. Yakin dia lapar, pria itu menyajikan semangkuk nasi. Dan menurutnya nasi itu enak. It's good. Saat pria itu bertanya dari mana asalnya, dia memberitahu untuk mengurus urusannya saja. Dan mengatakan dia akan pergi begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya. Kemudian, pria itu mulai pergi, mengatakan akan kembali saat hari sudah gelap. What a peculiar person. Pada malam hari, saat Yajiro tiba di rumah, dia menyadari penyakit Ohagi semakin parah. Dan bertanya apakah dia sudah makan. Saat itu, dia melihat seekor kecoa, dan memutuskan untuk melepaskannya keluar. Why did you let it go? Humans and bugs are the same. They both have their own life to live. Kata-katanya membuatnya terkesan. Dan wanita itu mengatakan bahwa dia belum pernah bertemu orang segila dia. Namun, saat mereka tidur malam itu, dia merangkak ke tempatnya dan mencoba memakannya. Tetapi berujung memakan sisa makanan sebelum kembali tidur. Dia pikir pria itu istimewa dan ingin tahu lebih banyak tentang dia. Ketika hari sudah pagi, Dororo kelelahan setelah semalaman mengintai desa dan bertanya di mana laba-laba itu bersembunyi. Namun, di kemudian hari, Dororo menemukan bahwa ada penduduk desa lain yang hilang. Dan bingung bagaimana hal itu bisa terjadi. Mengingat tidak ada tanda-tanda monster apapun di sana. Malam itu, Yajiro menyadari keadaan Ohagi semakin buruk, dan memberitahunya bahwa tidak ada dokter di desa. Namun, mereka membutuhkan izin untuk bisa pergi. Dia pun menawarkan untuk menyelinap keluar. Sementara itu,
Yakimaru dan Dororo sedang mengunyah rumput liar sebagai makan malamnya. Dan Dororo berpikir mereka pasti akan mati kelaparan jika terus tinggal di desa ini. Di saat yang sama, Yajiro dan Ohagi mulai bergegas menuju pintu keluar. We should give up and move on to the... Tapi tak lama kemudian, mereka bertemu Yakimaru dan Dororo. Sadar siapa mereka, Ohagi bertanya apakah mereka datang untuk membunuhnya. Dororo segera menyadari bahwa dia adalah laba-laba itu, dan menyuruh Yakimaru untuk menyerangnya. Ohagi is a monster? Namun, Yajiro memutuskan untuk melindunginya, dan mengatakan bahwa dialah sebenarnya penculiknya. But why would you want to protect a monster? Kemudian, para penjaga muncul, dan mengancam akan mengeksekusi Yajiro karena menyelundupkan orang asing. Dororo mengatakan bahwa dia yang menemukannya terlebih dahulu dan pantas mendapatkan hadiah. Tetapi pemimpin itu mengungkapkan bahwa tidak ada imbalannya dari awal. Itu hanya tipuan untuk membuat orang-orang semangat. Saat dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka, Ohagi mengikat orang-orang itu dengan jaringnya, dan segera memakan nyawa mereka. Saat Yakimaru merasakan aura jiwa merah wanita itu terpancar, dia menghunuskan pedangnya, dan mencoba menyerangnya. Tapi wanita itu mengikatnya dengan jubahnya, dan melarikan diri bersama lelaki itu. Saat Dororo membebaskannya, Yakimaru berlari mengejar mereka. Dan seorang penjaga memanggil bantuan dengan peluit. Karena ingin melarikan diri, Ohagi memasang jaring ke puncak gunung dan menarik mereka ke atas. Saat Yajiro sadar, wanita itu telah mendapatkan kembali kekuatannya. Pria itu mulai mengatakan bahwa dia mungkin tidak berguna lagi baginya. Tapi Ohagi mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pria itu di sisinya selamanya. Yajiro bertanya apakah Ohagi membunuh manusia setelah menguras kekuatannya. Tapi Ohagi mengatakan kepadanya bahwa dia berhutang kepada setiap nyawa. Tapi dia harus menyedot nyawa mereka untuk tetap hidup. Hanya itu yang ingin Yajiro dengar. Dia pun menawarkan dirinya pada Ohagi, karena dia sudah bosan dengan kehidupannya yang sepi itu. Akhirnya, mereka sampai di gua rahasia. Dan Yajiro menyuruhnya pergi keluar. Tapi Ohagi ingin agar mereka melarikan diri bersama, karena lagi pula identitas Yajiro juga sudah terungkap. Dan Ohagi yakin dia tidak aman di sini. Namun, saat dia setuju, anak panah menembus tubuhnya. Dan Ohagi menyadari bahwa para prajurit telah menemukan mereka. Saat dia marah, dia menahan anak panah dan mengikat mereka. Segera mengisap kekuatannya. Pada saat itu, dia berubah menjadi laba-laba dan menangkap yang lain. Tapi Yakimaru segera memotong jaringnya. Saat Yakimaru memotong kakinya, Ohagi menjatuhkannya. Dan memberitahu Yajiro bahwa dia tidak akan meninggalkannya. Namun, saat Yakimaru tidak mengizinkannya melarikan diri, Yajiro meminta untuk mengampuni nyawanya. Dan mengatakan bahwa dia ingin tinggal bersama Ohagi selamanya. Yakimaru pun memutuskan untuk meninggalkan mereka. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Dan Dororo melihat Yakimaru yang mulai tersenyum. You just snorted! I heard it! It was your very first chuckle! But that was mean! That's not the kind of chuckle I want to hear. You were laughing at me, not with me. I know you know the... Beberapa hari kemudian, Dororo bertanya kenapa Yakimaru tidak berbicara padanya, padahal dia sudah mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara. Mereka kemudian melihat beberapa orang berpenampilan aneh membawa seorang gadis ke puncak gunung. Dororo mengira itu mungkin parade pengantin, tapi dia bingung pengantin wanitanya terlihat sedih. Kemudian, seorang anak laki-laki meluncur ke bawah gunung, berusaha menghentikan orang-orang itu. Tetapi angin menerbangkan panahnya. Sebelum dia menembak lagi, Dororo menghentikannya, mengatakan bahwa dia tidak boleh membunuh pengantin cantik itu. Namun, anak laki-laki itu berpikir Dororo adalah orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Dan mengatakan kepadanya bahwa gadis itu adalah kakaknya yang akan dinikahkan dengan monster. Ketika dia pergi, Dororo menawarkannya bantuan. Dan berkata bahwa Yakimaru bisa mengalahkan monster apapun. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak gunung. Dan Saru menunjukkan awan gelap misterius di atas desa mereka. Dia mengatakan bahwa monster itu dipanggil Nakasargumo. Dan muncul hampir setiap hari untuk melahap penduduk desa mereka. Jadi untuk menyelamatkan para pemimpin desa, mereka menawarkan seorang gadis kepada Iblis, dan berhasil menjaga desa tetap aman. Namun, Dororo menganggap itu aneh, dan bertanya mengapa hanya gadis yang ditawarkan kepada Iblis. Tapi bahkan Saru pun tidak tahu alasannya. That's where heroic strangers come in.
A cloud like that would be easy to beat. Are you serious? Mengira dia bisa menipu pecundang itu, Dororo menawarkan untuk menyelamatkannya. Tetapi mengatakan itu tidak gratis. Saru pun memutuskan untuk membayarnya dengan cacing dan sepotong emas. They're really good. Not what I meant. Ketika Dororo menyadari bahwa dia mungkin bisa menjualnya, Saru menawarkan akan memberinya lebih banyak jika mereka berhasil. Dia pun setuju untuk membantunya. My name's Dororo. And I'm Saru. Saru? You mean like a monkey? Beberapa jam kemudian, ketika penduduk desa lainnya telah kembali, Dororo dan Saru melumpuhkan para penjaga. Don't worry, I'm here. Dan Saru membebaskan Ginny. Namun, kakaknya mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan gunung, karena dia takut iblis akan melahap seluruh desa nantinya. Saru menyuruhnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi dia mengatakan kehidupan warga desa lebih penting daripada dirinya. Kemudian, Dororo datang memberitahunya bahwa mereka akan membunuh monster itu. Dan Yakimaru menghunuskan pedangnya, menandakan dia sudah siap. Tiba-tiba, awan gelap mulai naik ke arah mereka, dan para penjaga mulai ketakutan. Dalam sekejap, mereka tersedot ke dalam awan. Dan tubuh mereka yang telah dimakan, dibuang ke tanah. Ketika mereka mendengar suara gemuruh, Dororo memberitahu Yakimaru bahwa iblis itu ada di dalam awan. Tetapi penglihatannya dipenuhi dengan api kejahatan. Sebelum mereka menyadarinya, seekor kelabang raksasa turun dari awan. Ingin melahap Saru. Tapi Ginny mendorongnya, dan tertelan menggantikannya. Saat melihat monster besar itu, Dororo ragu apakah mereka bisa menang. Namun, ketika iblis itu kembali, Dororo mencoba memperingatkan Yakimaru. Tapi dia masih tidak bisa melihat apa-apa. Untungnya, air panas muncul dari geser, dan membuka cahaya dalam kegelapan. Menakuti iblis, dan awan gelap itu menghilang seketika. Namun, Saru sedih karena kakaknya terbunuh, dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Dororo pun memutuskan untuk mengikutinya pulang. Namun menyadari bahwa dia tinggal di pegunungan. Dan Saru memberitahu bahwa dia tinggal sendiri. Saat dia bertanya bagaimana cara membalaskan dendamnya, Dororo mengatakan dia baru saja memiliki rencana yang sempurna. Let's kill that centipede together. Yeah. Saat itu, mereka menyadari bahwa awan semakin membesar, dan abu mulai berjatuhan dari langit. Ketika mereka sadar, itu adalah kulit kelabang. Dan menyadari kulit kelabang itu semakin besar daripada sebelumnya. Melihat hal tersebut, Saru berpikir mereka tidak mungkin bisa menang. Namun Dororo mengungkapkan bahwa sinar matahari adalah kelemahannya. Keesokan harinya, Dororo berpura-pura menjadi pengantin baru. Dan berhasil memancing monster tersebut. Segera, dia mulai melarikan diri, menghindari kelabang. Dia melompat ke dalam lubang. Tapi dia keluar untuk menarik perhatiannya, dan mulai melarikan diri lagi. Namun, dia terpeleset, dan monster itu mencoba melahapnya saat itu juga. Tapi untungnya dia berhasil masuk ke dalam lubang. Di saat yang sama, Saru sedang menunggu di atas gunung. Dan saat dia melihat monster itu, dia menembak panah api ke geser. Membuat ledakan dahsyat yang membakar monster itu. Namun, sebelum matahari muncul, iblis itu memadamkan apinya. Dan mengeluarkan awan hitam sebelum dia bangun. Bersiap untuk membunuh. Pada saat itu, Yakimaru menarik perhatiannya dengan sebuah batu, dan menembak panahnya ke arah monster itu. Dia mendekat, dan menyayat wajahnya, membuatnya jatuh. See that? Slashed it. Not sure how he just did that. Namun, monster itu masih hidup, dan Yakimaru menghindari tentakelnya sebelum terlempar. Dororo menyadari dia bisa mengalihkan perhatian monster itu dari Yakimaru. Dia pun melompat turun gunung, mendarat di atasnya, dan berteriak pada Yakimaru untuk mengikuti suaranya. Saat monster itu pergi, dia menabrak batu. Serpihan batu itu pun mengenai Dororo hingga pingsan. Saat itu, Yakimaru mulai berteriak putus asa, dan terpental. Meski begitu, dia terus berteriak, dan berhasil menghentikan iblis itu sebelum melahapnya. Saat dia menyerangnya, iblis itu melempar Yakimaru ke langit. Tapi Dororo mengarahkannya dengan suaranya, dan Yakimaru menusuk matanya. Memaksanya keluar dari awan, dan sinar matahari mulai membakar kulitnya. Pada momen itu, Yakimaru melompat ke dalam mulutnya, dan langsung membelahnya menjadi dua, hingga dia lenyap. Dengan terbunuhnya monster itu, Dororo senang bisa selamat dari pertempuran tersebut. Beberapa saat kemudian, Saru melihat Ginny di dalam air.
dan menyadari bahwa dia masih hidup. Dia senang bisa berkumpul kembali dengannya. Saat itu, Yakimaru mulai mengerang. Dan hidung palsunya jatuh ke dalam air, di mana hidung aslinya kini sudah kembali. Beberapa menit kemudian, Saru memberikan Dororo emas yang dia janjikan. Dia menyadari bahwa itu adalah makanan busuk, dan bertanya bagaimana mungkin mereka bisa bertahan hidup dengan ini. Tapi Ginny memutuskan untuk berterima kasih padanya dengan sekuntum bunga. Saat mereka mulai meninggalkan gunung, Yakimaru mencium aroma bunga, dan menyebut nama Dororo untuk pertama kalinya. Mendengarnya, Dororo sadar Yakimaru mulai mendapatkan menjadi manusia sepenuhnya. That was great! You pronounced it right and everything! Not bad for your first try. Kemudian, saat Yakimaru mengendus sekuntum bunga, dia memutuskan untuk mencium Dororo. Tapi dia mendorong Yakimaru menjauh, dan terjatuh karena kelelahan. Saat dia mencoba berdiri, dia terjatuh lagi. Dan Yakimaru menyadari ada sesuatu yang salah dengan Dororo. Dia pun membawanya ke desa terdekat, dan mencoba meminta bantuan kepada seorang petani. Tapi pria itu mengabaikannya. Saat dia bertemu pria lain, dia mencoba memberitahu bahwa Dororo benar-benar sakit. Tapi pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia bukan seorang dokter. Dan dia segera pergi. Tidak punya tempat lain untuk pergi, Yakimaru menidurkannya di tanah. Dan Dororo teringat kematian ibunya. Untungnya, seorang wanita menemukan mereka, dan memutuskan untuk membawanya pulang. Saat Dororo sadar, dia mengira Yakimaru telah meninggalkannya, dan pergi sendirian. Tapi wanita itu berhasil menenangkannya. Saat itu, dia menyadari bahwa Dororo sebenarnya adalah anak perempuan. Ketika dia memperhatikan bunga Manjushagi, Dororo mengungkapkan bunga itu mengingatkannya pada orang tuanya, dan membuatnya sedih. 6 tahun lalu, ayahnya adalah pemimpin sekelompok pejuang yang berjuang untuk melenyapkan samurai, karena telah menghancurkan desa mereka selama perang, tetapi dijebak oleh pamannya yang jahat dan membunuh mereka semua. Ketika semua anak buahnya tewas, salah satu tentara menikam ayahnya dari belakang. Tapi tentara itu juga ikut bersamanya ke akhirat. Dororo dan ibunya menyaksikan desa terbakar di depan matanya. Hanya mereka berdua yang selamat, ibunya mulai merawat Dororo sendirian. Mama, I'm really hungry. If you and your child need anything, samurai are giving out free meals over at the temple. Sir, please, may I have some, sir? You don't even have a bowl to use. And well, we don't have any of the ones that we brought with us. I must feed my baby. Pour it here. Does that hurt you? I'm fine. Now, don't rush and eat it too fast, okay? What about you, Mama? Don't worry. It's all yours. Tapi saat mereka melakukan perjalanan selama berminggu-minggu tanpa makanan apapun, ibunya pingsan di ladang yang penuh dengan bunga Manjushagi. Dan dia meminta Dororo untuk menjadi kuat, dan bertahan hidup sampai perang selesai. Kata-kata itu yang kemudian membuat Dororo sampai saat ini masih bertahan hidup. Dan dia mengatakan kepada wanita itu bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Saat wanita itu terheran bagaimana caranya dia bisa bertahan selama itu, wanita itu memberitahu Yakimaru bahwa temannya itu sebenarnya adalah seorang gadis. Beberapa hari kemudian, ketika mereka mulai meninggalkan desa, Dororo bertanya apakah Yakimaru telah mengetahui bahwa dia adalah seorang gadis. Tetapi dia mengabaikan rahasianya itu. Talk to me. You can't play deaf anymore. Seriously, tell me what she said. Di desa Daigo, seorang utusan memberitahunya bahwa bayi yang dibuangnya mungkin masih hidup. Dan memberitahu bahwa komandan pasukan mereka berhasil selamat setelah diserang oleh pria misterius bertangan palsu. Mendengar kata-kata tersebut, Daigo penasaran apakah putranya memang masih hidup. Kemudian, seorang kepala desa memberitahunya bahwa sudah 2 bulan tidak turun hujan. Dan semua sawah mereka akan segera mati karena kekeringan. Pada saat yang sama, kepala desa lainnya mengungkapkan bahwa sebuah klan baru sedang bersiap untuk berperang melawan mereka. Dan Daigo pusing mengapa keadaannya semakin buruk. Dia pun pergi ke kuil dan menduga ini semua ulah Yakimaru yang membuat patung-patung itu rusak saat dia mulai mengambil kembali bagian tubuhnya. Di depan matanya, asap mistis menunjukkan wajah seorang anak.
dan Daigo menyadari itu adalah Yakimaru. Just as I thought. Sementara itu di dalam hutan, Yakimaru menyerang monster dan membunuhnya dalam sekejap. Man. Beberapa menit kemudian, ketika Dororo mencuci darah dari pakaiannya, dia mulai menyarankan agar mereka singgah di desa terdekat untuk makan. Kemudian, dia memperhatikan kantongnya dan bertanya apakah itu adalah lambang keluarganya. Tapi Yakimaru hanya menatapnya. Di desa Daigo, Tahomaru bertanya kepada seorang utusan tentang bayi yang mereka cari. Pria itu memberitahunya bahwa bayi itu menghilang 16 tahun lalu. Namun, ketika dia bertanya mengapa dia mencari bayi itu, pria itu menggigitnya lidahnya. Dan Tahomaru sadar bahwa rahasia ini mungkin sangat buruk. Malam itu, dia menemui ayahnya, menuntut untuk memberitahukan mengapa dia mencari bayi. Namun, Daigo berteriak menyuruhnya pergi dan tidak ikut campur urusannya. How can you still be alive? Keesokan harinya, ketika anak buahnya menemukannya di tepi pantai, Tahomaru berpikir ayahnya mengira dia masih anak-anak. Dan mengatakan bahwa dia harus membuktikan dirinya kepada semua orang. Kemudian, dia memperhatikan penduduk desa berkumpul di tepi pantai, dan bertanya apakah mereka saat ini sedang diserang. Salah satu penduduk desa memberitahunya bahwa mereka sedang dimakan oleh monster di dalam danau. Dan mengatakan bahwa mereka tidak aman selama monster itu masih hidup. Tahomaru menyadari bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk membuktikan dirinya, dia pun mengatakan kepada mereka bahwa dia akan memusnahkan monster itu. Dan anak buahnya mengikutinya untuk membantu. Sore itu, saat mereka mulai mendayung perahu menuju ke tengah danau, nelayan itu menotis dayungnya tersangkut. Dan perahu berhenti bergerak. Pada saat itu, Tahomaru menyadari bahwa monster itu sudah mendekat. Saat itu juga, monster muncul dari air membuat pusaran air, dan penduduk desa takut dijadikan sebagai makan malamnya. Segera, mereka mengikat perahu mereka ke tali, dan berhasil menahannya. Saat monster itu semakin marah, Tahomaru menghunuskan pedangnya, dan siap membunuhnya. Dia melompat ke perahu lain, dan monster kepiting itu mencoba melahap penduduk desa. Namun ia berhasil melarikan diri, saat Mutsu menembakkan anak panah ke arah binatang itu. Tahomaru melompat ke perahu lain, dan membelah cakarnya dalam sekejap. Sebelum Hyogo memecahkan cangkangnya, Tahomaru mencoba membunuhnya, tapi monster itu masuk ke dalam air dan menghilang. Namun, monster itu mulai menusuk perahu mereka, dan Tahomaru menyadari monster itu mencoba menenggelamkannya. Dia pun memerintahkan orang-orang untuk menarik perahu ke pantai. Di pantai, Mutsu memberitahu Tahomaru bahwa mereka tidak bisa mengalahkan monster itu di dalam air, dan menyarankan untuk mencari cara lain. Sore harinya, dia menawarkan diri untuk melemparkan bom ke dalam mulut monster itu. Yakin bahwa monster itu pasti hancur berkeping-keping. Namun, Tahomaru tidak mau kehilangan anak buahnya, dan berkata akan membuat rencana yang lebih aman. Your duty is not to go out and die for me. Just trust me. Master. Sir! Kemudian, dia melihat sesuatu di kejauhan. Dan Hyogo mengangkatnya agar dia bisa melihatnya. Pada saat itu, dia menemukan rencana yang sempurna, dan yakin monster itu pasti akan mati. That's it. Mutsu, gather everyone! This is our only way to defeat the beast. I know you can do it. Ketika selesai, mereka memutuskan untuk memancing monster itu dengan perahu sebelum menjebaknya. There you are, you son of a bitch. Atas perintah Tahomaru, penduduk desa memotong tali, membuka pintu air, dan airnya mengalir ke tempat lain. Sehingga monster itu kini terekspos.
Saat mereka bersiap untuk membunuhnya, monster itu mulai mengaum. Tahomaru menyerangnya bersama anak buahnya, dan menghindari cakarnya sebelum membelah kakinya. Saat Hyogo memotong kaki yang lain, Mutsu menembakkan panahnya. Dan akhirnya mengenai kepalanya, melemahkan monster itu. Melihat keadaan unggul, penduduk desa mulai bersorak, dan Tahomaru menebas tubuhnya. Mereka juga mulai melempari batu ke monster itu. Namun, saat Tahomaru mencoba mengakhirinya, kepiting itu melemparkan batu ke gerbang. Saat dia menyadarinya, dia pun mengarahkan orang-orang untuk melindungi gerbang. Tapi monster itu melemparkan batu lain yang menyebabkan air mulai masuk. Tetap bertekad untuk bertarung, Tahomaru menusukkan pedangnya ke tanah. Namun air menghanyutkan penduduk desa. Untunglah, Hyogo berhasil menyelamatkan mereka sebelum dimakan. Dan melempar seseorang ke darat, sebelum melemparkan yang lain. Saat monster itu hampir melahapnya, Tahomaru mencoba menyelamatkannya. Tapi Yakimaru datang entah dari mana langsung menyerbu, dan membunuh monster itu dengan tebasannya. Sebelum Tahomaru juga menebasnya. Master. Saat mereka pergi, dia menotis Yakimaru, dan penasaran dengan kekuatannya yang sangat powerful saat membunuh monster itu. Kemudian, Tahomaru ingin tahu siapa Yakimaru. Tapi Dororo menyuruhnya untuk bersyukur karena mereka sudah diselamatkan. Dia pun berterima kasih padanya, tapi bingung mengapa Yakimaru hanya menatapnya saja. Dororo mengatakan kepadanya bahwa dia buta, dan mengatakan bahwa dia hanya bisa melihat jiwanya. He can fight that skillfully without sight or arm? We've been traveling all around dicing up monsters left and right. We're after the big strong ones, you know? The nasty monsters and demon gods. Kemudian Dororo si pantat miskin meminta bayaran karena menyelamatkan mereka. Tahomaru pun memberikannya beberapa koin perak. Ketika Dororo bertanya di mana desa terdekat yang mereka cari, Tahomaru menunjuk ke arah desa itu. Thanks. Let's get going. Please let me know your name. Yakimaru. Namun, saat mereka mulai menuju desa, Yakimaru mengingat jiwa Tahomaru. Dan lupa apakah dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Di dalam desa, ketika seorang peramal memperhatikan mereka, dia mulai berteriak bahwa anak iblis sudah datang untuk menghancurkan mereka semua. Sebelum melarikan diri. Pada saat yang sama, Dororo menyadari bahwa kota itu sangat damai, dan melihat semua orang bahagia. Kemudian, dia melihat Muni di kerumunan, dan bingung bagaimana dia bisa menemukan desa ini. Beberapa menit kemudian, saat mereka duduk di tepi sungai, Muni tahu tentang patung-patung iblis yang berada di dalam kuil Daigo, dan menyadari bahwa jiwa Yakimaru telah tercemar oleh iblis. Dia mendugai bahwa Yakimaru telah membunuh manusia. Saat dia mulai pergi, dia memperingatkan Dororo untuk berhati-hati, karena iblis di dalam dirinya mungkin akan mengambil alih dirinya sepenuhnya. Di istana Daigo, Mutsu memberitahu bahwa mereka telah diselamatkan oleh seorang pria misterius yang memakai tubuh palsu, dan mengatakan bahwa dia melakukan perjalanan dari desa ke desa untuk membunuh iblis. Saat Mutsu mengungkapkan namanya, Mina menyadari bahwa dia memang adalah putranya. Sementara itu, Dororo dan Yakimaru mulai meninggalkan desa, berharap menemukan monster yang sedang meneror penduduk desa. Saat mereka melihat tembok tinggi di depan mereka, Yakimaru merasakan aura iblis di sekitarnya yang sangat kuat. Kemudian, seorang anak laki-laki muncul di hadapan mereka, menakuti Dororo, dan mengatakan mereka akan dibunuh jika mencoba menyeberanginya. Saat mereka menotis tentara Asakura, klan tetangga yang saat ini berperang dengan klan Ishikawa, anak laki-laki itu mengungkapkan bahwa mereka akan menembak begitu kalian mencoba menyeberang ke tanah itu. If you want to rob corpses, go someplace else. We came here to exterminate the monster of the Banmon. The monster? Kemudian, anak laki-laki itu, Sukroku, mulai membuat sup. Dia mengungkapkan bahwa tempat ini dulunya adalah desanya sebelum tembok itu dibuat. Namun, mereka melarangnya pulang, dan mengatakan bahwa wilayah tersebut sekarang menjadi milik pemerintah klan Asakura. Dia bertekad untuk menyeberang ke sana, dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu kembali bersama keluarganya. Dororo pun menawarkan bantuan padanya, dan mengatakan bahwa mereka akan menyelinapkannya pada malam hari. Namun dia mengatakan kepadanya ada iblis yang selalu mengelilingi daerah tersebut, dan akan melahap semua orang yang dia lihat. Walaupun demikian, Dororo tidak takut, dan mengatakan bahwa temannya akan membunuh iblis raksasa itu. Do you really mean it? About exterminating the monsters? My name's Dororo, and this fellow beside me is Hyakimaru.
I'm Skereku. Di istana Daigo, Mina penasaran kemana perginya suaminya itu, takut dia berniat akan membunuh Yakimaru untuk menyelamatkan desanya yang tidak berharga ini. Mina mengatakan kepadanya bahwa ini adalah hukumannya karena mengorbankan putranya sendiri 16 tahun yang lalu. Tapi Daigo menganggap itu tidak penting, dan tetap memutuskan untuk pergi. Malam itu, saat tentara Asakura meninggalkan pos jaga mereka, anak-anak itu mulai mendengar suara monster. Di depan mata mereka, muncul iblis api yang turun dari langit, berbentuk rubah. Sukeroku mengungkapkan bahwa monster itulah yang meneror semua orang di area tersebut. Dan pada saat itu, selusin api muncul di hadapan mereka, dan berubah menjadi rubah. Saat iblis itu melompat ke arah Yakimaru, dia langsung menebasnya, dan mulai menebas iblis lainnya. Namun, pemimpinnya memanggil yang lain, sehingga muncul lebih banyak roh di langit. Terbang menuju Yakimaru secara bersamaan. Saat dia menebasnya, iblis lain melukai wajahnya. Dororo pun memulai melempar batu dari samping, membuat mereka menghilang. Dan Yakimaru membunuh yang lainnya. Menyadari kesempatannya terbuka, Sukeroku mulai berlari ke seberang. Tapi Dororo yakin itu berbahaya. Ketika dia mencoba mengejarnya, iblis menyambarnya. Tetapi ketika iblis itu kembali untuk melahapnya, Yakimaru segera datang dan langsung membunuhnya. Dororo pun bergegas pergi, dan iblis-iblis itu bergabung menjadi rubah ekor 10. Saat dia menghindari bola api, rubah itu berhasil menahannya di tanah. Saat mencoba untuk melahapnya, dia menendangnya dan menebasnya, sebelum puluhan anak panah menakutinya. Di dalam desa, Tahomaru mulai mencari Yakimaru, yakin dia akan membantunya menemukan rahasia keluarganya. Tetapi menotis seorang peramal. Saat dia melihatnya, dia mulai menjadi panik seperti orang gila yang tidak berguna. Mengatakan bahwa anak iblis telah kembali untuk membunuh Daigo. Saat dia menanyakan apa maksudnya, dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kutukan iblis. Dan anak terkutuk itu telah datang untuk mengutuk Daigo dan desa. Pada saat yang sama, Dororo berteriak memanggil Sukeroku di hutan. Namun segera menyadari bahwa dia telah ditangkap oleh tentara. Di dinding, Yakimaru menyadari bahwa ada pasukan di hadapannya, dan merasakan aura iblis di dalam jiwa Daigo. Saat Yakimaru bertanya siapa dia, salah satu pria mulai memanggilnya bodoh tak berguna karena berani berbicara langsung pada Daigo. Dalam sekejap, Yakimaru menjatuhkan obornya dan mendekat untuk merasakan jiwa Daigo. Saat itu, Daigo juga merasakan auranya. Dia benar-benar yakin itu adalah putra terkutuknya. Dia mencoba menyerangnya, tetapi Yakimaru segera melompat menjauh. Saat Daigo bertanya bagaimana dia bisa bertahan hidup sendirian, dia memanggilnya anak iblis. Dan memerintahkan anak buahnya untuk melenyapkannya. Mereka pun segera meluncurkan panah, tapi Yakimaru melarikan diri, dan orang-orang mengejarnya. How are you still alive, boy? Di dalam hutan, saat dia bersembunyi di pohon. Dia bingung maksud kata-kata Daigo tadi, dan menyadari dia harus bertemu dengannya lagi. Di tempat lain, ketika Dororo terbangun di dalam sel, dia menyadari bahwa dia ditahanan oleh klan Asakura. Ketika dia melihat Sukeroku, dia bertanya apakah Sukeroku sudah menemukan desanya. Tetapi Sukeroku mengatakan bahwa rumahnya telah hancur, dan bahkan seluruh keluarganya mungkin sudah mati. Berusaha untuk menenangkannya, Dororo mulai memberitahunya bahwa mereka bisa berkeliling dunia bersama-sama. Tapi seorang tahanan berkata mereka akan lebih aman jika melarikan diri ke wilayah Daigo. Dia mengatakan kalau Dewi Pengasih melindungi tanah itu, sementara klan Asakura ditahan oleh iblis di tembok Banman. Pada saat itu, Dororo menyadari lambangnya, lambang yang sama seperti pada kantong Yakimaru. Sehingga pria tersebut mengungkapkan bahwa itu adalah lambang klan Daigo. Kemudian, dia melihat lubang di dalam sel, dan mengira itu mungkin akan mengeluarkan mereka. Namun, ketika dia menyarankan agar mereka melarikan diri bersama, Sukeroku memberitahunya bahwa dia takut melarikan diri. Meski begitu, Dororo bertekad untuk bertahan hidup, dan berjanji akan kembali untuk menyelamatkan Sukeroku. Dia pun mulai memanjat bebatuan. Namun seorang penjaga melihatnya dan segera memanggil bantuan. Namun, ketika salah satu penjaga mencoba untuk menembakkan panah ke arahnya, Sukeroku berhasil menghentikannya. Dan anak panah itu meleset, sambil dia berteriak untuk segera melarikan diri. Saat dia sampai di luar, dia tergelincir di bebatuan dan jatuh ke sungai. Sementara itu di istana Daigo, Tahomaru tiba di rumah,
dan bertanya mengapa Mina dan ayahnya mengorbankan Yakimaru kepada para iblis. Tapi kenangan itu menghancurkan hati Mina. Saat Tahomaru berkata Mina tidak berguna karena telah membuang putranya sendiri, Daigo muncul pada saat itu. Mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa mereka dari perang dan kelaparan yang menghancurkan rakyatnya. My deal with the demon gods saved it. And now all who live here rejoice in its richness. You only did it to fulfill your own ambitions! And for them I sacrifice none other than my own flesh and blood. As a samurai there is no shame in that. Kemudian, mereka didatangi oleh penyusup dan melihat dia adalah Yakimaru. Saat dia melihat aura jiwa mereka, Yakimaru yakin mereka mungkin adalah keluarganya. Dan berhasil menepis panah tentara tersebut. Namun, saat mereka meluncurkan anak panah lagi, Yakimaru mulai melarikan diri. Dan Daigo memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Father, he is my older brother. Tahomaru, do you intend to sacrifice this land for that brother? If you are prepared to do so, go and break my deal with the demon gods yourself, though our land will perish in return. Di dalam hutan, Yakimaru menemukan Dororo yang keluar dari semak-semak, dan dia memberitahukan bahwa Sukeroku akan segera dieksekusi. Pada saat yang sama, seorang tentara Asakura memberitahu para tahanan bahwa mereka telah menyatakan perang terhadap klan Ishikawa, karena iblis yang melindungi wilayah itu telah diusir. Dan mengatakan bahwa dengan mengeksekusi mereka, akan menjadi deklarasi perang. Di desa, Tahomaru dan anak buahnya mulai menuju kuil, dan ketika mereka tiba, mereka melihat semua patung telah hancur. Dan menyadari bahwa segel iblis akan segera dihancurkan. Pada saat itu, angin kencang mulai meniup mereka, dan akhirnya mendorong mereka keluar kuil. Hal ini memicu Tahomaru untuk memihak para iblis, karena ia menyadari menyelamatkan desa adalah hal terpenting baginya. Di dalam hutan, Dororo yang mengetahui keluarga Yakimaru adalah penguasa desa, dia mengatakan bahwa mereka akan diberikan hadiah ketika pergi ke istana. Dan Yakimaru berharap bisa bertemu ibunya lagi. Di dinding Banman, tentara Asakura meluncurkan anak panah untuk melenyapkan para tahanan, namun Sukeroku berhasil selamat. Segera, tentara Ishikawa menyerang, dan Dororo melihat pertempuran itu dari hutan. Sebelum mereka menyadarinya, roh api mulai muncul. Sehingga Yakimaru mulai menebasnya sambil bergegas menuju pertempuran. Di medan perang, iblis melahap seorang prajurit, sehingga klan Asakura mulai melarikan diri. Menyadari bahwa mereka tidak mungkin memenangkan perang. Kemudian, tentara Ishikawa melihat Yakimaru, dan Daigo memberitahu anak buahnya bahwa dialah iblis yang mengancam desa mereka. Saat Yakimaru sadar ada pemimpin para jurit yang membunuh Mio dan anak-anak yatim piatu waktu itu, dia sangat marah mengingatnya. Dan siap memusnahkan mereka semua. Namun, Dororo menahannya, dan berhasil menenangkannya. Kemudian, Tahomaru tiba, dan memberitahu bahwa dia adalah kakaknya, dan ayahnya benar-benar mempersembahkannya kepada iblis untuk desa. Namun, menurutnya itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan mengatakan jika segel iblis terbuka maka akan menghancurkan desa mereka. Untuk menghentikan hal itu terjadi, dia mengatakan Yakimaru sekarang dianggap iblis di negeri mereka. Dan harus segera dimusnahkan. Sehingga dia menghunus pedangnya, dan memutuskan untuk menyerangnya. Tapi Dororo berpikir ini pasti mimpi buruk, dan bergegas menyelamatkan Sukeroku. Pada saat yang sama, adik kakak itu mulai beradu pedang. Saat Dororo mencoba membebaskan anak itu, mereka menyadari roh iblis rubah sudah kembali. Jadi dia mencoba menggigit talinya. Saat roh itu bergabung menjadi rubah ekor 10, Sukeroku mencoba menyuruh Dororo untuk melarikan diri. Tapi dia berteriak minta tolong Yakimaru. Segera, dia mengiris wajah Tahomaru, dan berlari menuju iblis itu. Dia menebasnya berkali-kali hingga menghantam dinding. Pada saat itu, Mina tiba. Memperlihatkan patung Dewi Pengasih yang rusak itu. Saat dia mulai meminta pengampunan Yakimaru, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menyelamatkannya. Dan mengatakan desa saat ini bergantung pada bagian tubuhnya yang dimakan. Yakimaru, please forgive me. I know that I cannot save you.
Dia berpikir dia bisa menawarkan dirinya sebagai gantinya, dan dia pun membunuh dirinya sebelum mereka sadar. Kemudian, cahaya bersinar muncul di dinding, dan ketika tembok itu mulai runtuh, mereka semua melarikan diri. Kemudian di lokasi kecelakaan, Dororo bertanya kemana mereka akan pergi selanjutnya. Tetapi keluarga Sukroku muncul dari pegunungan, dan dia menemukan keluarganya masih hidup. Hey, don't worry, you've always got me with you. Dua sahabat itu mulai pergi, berharap tidak pernah kembali. Namun, Yakimaru terus mengingat ibunya dan bahkan tidak bisa tidur pada malam itu. Ketika Dororo bertanya apa yang dia khawatirkan, Yakimaru mengatakan dia ingin membunuh semua iblis di dunia ini. Dan mulai pergi, jadi dia berlari mengejarnya. Di jalan, saat Dororo menyuruhnya untuk beristirahat, melihat dia terlalu memaksakan dirinya. Yakimaru menabraknya, dan terus berjalan pergi. Even if you don't have a mother and a father, you can still go on living. Don't worry, you'll always have me with you. Wait for me! Beberapa hari kemudian, saat mereka melintasi jembatan menuju desa lain, Dororo memberitahu Yakimaru bahwa ada mata air di dekatnya, dan menyarankan agar mereka berendam di sana. Namun, dia menyadari kalau Yakimaru hanya bertekad untuk berburu monster. Sehingga dia berteriak berkata kalau monster terlihat di dekat mata air dan berhasil menghentikannya. Sementara itu di desa Daigo, hujan mulai turun lagi, dan Daigo merasa lega dengan batalnya perang tersebut. Tapi Mina masih belum sadar. Namun, dengan turunnya kembali hujan, dia pikir itu adalah tanda bahwa iblis belum membuka segelnya, tetapi merasa cemas berapa lama akan menahannya. Mengingat Yakimaru tidak akan berhenti sampai semua iblis mati. Tak lama kemudian, mereka berendam di air, dan segera menyadari bahwa Muni pun ada di sini. Dia berkata mereka mungkin ditakdirkan untuk bertemu kemanapun mereka pergi. What's that? There's something written on it. What the heck are you talking about? I think it's like a map or something. Map? Stop! Stop staring at me like I'm some sort of freak show! Keesokan harinya, Dororo memperhatikan peta yang diukir di punggungnya, dan Muni mengatakan itu mungkin hanya terlihat jelas saat tubuhnya hangat. Dororo ingat ibunya pernah menunjukkan setengah dari peta itu kepadanya, dan mengatakan bahwa peta itu akan membawanya ke harta karun ayahnya. Mamanya memberitahunya bahwa dia akan menemukan caranya setelah dia bertemu dengan seseorang yang bisa dia percayai. Tapi Dororo tidak mengerti maksud kata-katanya, dan bahkan dia benar-benar lupa tentang harta karun itu. Melihat keadaannya, Muni bertanya apa yang akan Dororo lakukan setelah Yakimaru berhasil mendapatkan kembali seluruh bagian tubuhnya. Dia berpikir harta karun itu akan berguna, dan mengatakan dia bahkan bisa menjadi penguasa. Dan bisa hidup bahagia selamanya. Dan bertanya apakah dengan mendapatkan kembali seluruh bagian tubuhnya akan membuatnya bahagia. What's that mean? He isn't like that. Kemudian pada hari itu, ketika mereka tiba di hutan, mereka melihat sesosok hantu jelek, dan Dororo bersembunyi. Namun, Yakimaru yakin mereka bukanlah iblis, dan salah satu hantu menghilang di depan mata mereka. Kemudian, hantu besar itu mulai mendekati Dororo, meminta pelukan hangat. Dan dia terjatuh di atasnya, hampir meremuknya. Saat dia berteriak minta tolong ke Yakimaru, dia mengabaikannya. Mengatakan bahwa itu bukan iblis. Jadi hantu itu mulai mengikuti mereka, menggendong Dororo seperti bayinya sendiri. Dan tak lama kemudian, mereka tiba di reruntuhan kuil. Di mana hantu jelek itu mengarahkan Yakimaru ke suatu tempat. Saat dia memeriksa pasirnya, dia menemukan bekas minyak. Dan Dororo mengatakan bahwa mungkin itu adalah minyak sisa kebakaran. Hantu besar itu kembali menggendong Dororo sambil memanggilnya ibu. Namun gadis malang itu hanya ingin menjauh darinya. Tiba-tiba, ia menghilang. Dan seorang pria aneh muncul di hadapan mereka. Dia memberitahu mereka bahwa hutan itu berhantu pada malam hari, dan berkata sangat berbahaya untuk mereka. Saat dia memberikan penghormatan kepada orang mati, dia mengundang mereka berdua ke rumahnya untuk makan malam. Mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat mereka menjadi santapan hantu. Namun, Dororo menyadari mata pria itu menyeramkan, dan dia bersembunyi. Pria itu memperkenalkan dirinya bernama Sabame. Mengatakan bahwa dia adalah Lord di negeri itu. Yakimaru merasakan aura iblis di sekitar jiwanya. Come with me and tell me the tales of your travels. I enjoy such things.
tapi mereka tetap memutuskan untuk mengikutinya. Ketika mereka tiba di rumahnya, mereka sadar rumahnya jauh di dalam hutan. Namun sekelompok penari menyambut mereka dengan sebuah pertunjukan. Dan Dororo menghabiskan makanannya seperti dia tidak makan selama berhari-hari. Dia muali berpikir Sabama mungkin pria yang baik hati karena memberikan mereka banyak makanan. Sehingga sang Lord memberitahunya bahwa dia menyambut setiap pelancong yang dia temui. Kemudian, Dororo bertanya bagaimana kuil itu bisa terbakar. Tiba-tiba para penari berhenti saat itu juga, dan semua wanita itu keluar dari ruangan. Dororo menganggapnya aneh. Namun Sabama memutuskan untuk menceritakannya. Beberapa tahun yang lalu, seorang biarawati merawat anak-anak yatim piatu di kuil. Tetapi segera mulai memperbudak mereka layaknya hewan, dan memaksa mereka bekerja di peternakan. Sebelum menjualnya ke desa-desa yang jauh. Namun, suatu hari, petir menyambar kuil tersebut, dan membakarnya bersama semua orang di dalamnya. Ketika Yakimaru bertanya siapa hantu yang berkeliaran di sekitar hutan, Lord itu memberitahu mereka bahwa itu adalah hantu biarawati. Karena dosa-dosanya, dia tidak bisa ke surga, dan Lord itu berkata bahwa hantu itu suka memakan pelancong yang lewat. What a relief! We're lucky we weren't attacked, and it's all thanks to you, mister. Well, it has gotten pretty late. Please feel free to stay and rest as long as you both shall wish. Namun, malam itu, saat mereka bersiap untuk tidur, Dororo bertanya apakah cerita Sabama itu benar. Tapi Yakimaru mengatakan itu tidak benar. Dororo mengatakan, tumpahan minyak di pasir membuktikan kuil tersebut sengaja dibakar. Dan bertanya apakah iblis itu akan menyerang mereka agar rahasianya tetap aman. Saat mereka tidur malam itu, monster muncul dari hutan. Dan Dororo menyadari bahwa mereka akan dimakan. Sehingga dia mencoba membangunkan Yakimaru, tapi ternyata dia tertidur lelap. Namun, ketika monster itu mencoba melahapnya, dia memotong lengannya. Dan monster itu jatuh ke lantai. Saat dia mencoba membunuhnya, monster itu meludahinya sutra, menjebak lengannya. Tapi dia mematahkannya, dan menebasnya sebelum dia bisa lari. Frustasi, monster itu meludahkan sutra lagi. Tapi dia menghalangnya, dan menusuk perutnya hingga tembus. Namun, saat mereka mengira makhluk itu sudah mati, ia mulai berteriak. Dan pintu-pintu terbuka. Kemudian, seekor monster turun di hadapan mereka. Dan Yakimaru menyadari bahwa itu adalah iblis. Tetapi dia mengeluarkan debu aneh untuk mengalihkan perhatian mereka, dan membawa pergi monster itu. Setelah merasa aman, Dororo melihat debu itu tidak berbahaya, tapi Yakimaru menyarankan agar dia tetap mencucinya. You should wash it off. Good idea. Let's use that pond. Di luar desa, iblis itu berubah menjadi seorang wanita, dan memberitahu Sabama bahwa dia tidak bisa melahap tamunya itu, karena ada salah satu anak terkutuk. You failed to defeat them? Dia mengungkapkan bahwa anak itu datang untuk merebut kembali bagian tubuh miliknya. Sabama berjanji untuk melindunginya dan monster lainnya. Keesokan harinya saat mereka sarapan, Sabama menyuruh Dororo dan Yakimaru untuk lebih lama tinggal di desa. Mengatakan bahwa mereka akan aman di sini. Do you mind if I have some more? Tak lama kemudian, Dororo pergi ke desa. Dan menyadari bahwa seluruh penduduk desa terlihat sangat bahagia. Kemudian, sebuah keluarga mengundangnya, dan seorang anak memberinya kue beras. Dan neneknya memberitahu bahwa mereka berhutang nyawa pada Sabama. Ketika Dororo mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di kuil, nenek itu memutuskan untuk pergi. Dan dia menyadari bahwa para petani memandangnya seperti orang aneh. Pada saat yang sama, Yakimaru mulai membuntuti Sabama, dan bahkan mengikutinya jauh ke dalam hutan. Namun, sesampainya di sebuah ladang terbuka, ia menyadari bahwa Sabama sengaja memancingnya ke sini. Dan dia memberitahu bahwa dia datang ke tempat ini untuk melihat pemandangan desa. Di tempat lain, Dororo menemukan sebuah gudang. Namun penasaran mengapa dibangun jauh dari desa. Dan bingung dengan tingkah penduduk desa yang menyeramkan. Jadi dia memutuskan untuk melihat ke dalam. Tapi menyadari bahwa gudang itu penuh dengan beras. Dia berpikir penduduk desa mungkin adalah orang-orang pekerja keras, dan memutuskan untuk pergi. Tapi dia tersandung lantai papan. Pada saat itu, dia menemukan bahwa itu adalah pintu rahasia, dan memutuskan untuk membukanya. Sebelum dia sadar, seorang penduduk desa menendangnya ke dalam, mengatakan bahwa dia pantas dimakan karena terlalu kepo.
Pada saat yang sama, Sabama mulai memberitahu Yakimaru bahwa desa itu adalah satu-satunya rumahnya, dan dia akan melindunginya dari setiap ancaman. Dia mengatakan walaupun warganya adalah monster, dia tetap akan melindunginya hingga nafas terakhirnya. Dia pun memutuskan untuk menceritakan kisah desanya. 16 tahun yang lalu, desanya diserang oleh samurai yang melarikan diri dari perang, dan mengubah tempat itu menjadi tandus. Pada saat itulah muncul iblis yang sangat kuat di hadapannya, dan menawarkan untuk melindungi mereka, sebagai gantinya mereka harus menyiapkan makan malam untuknya. Saat dia menerima tawaran itu, iblis itu pun mulai melahap para samurai, dan akhirnya membawa perdamaian ke desa. Sabama kemudian bertanya apa sebenarnya tujuan Yakimaru, dan mengapa dia bertekad membunuh para iblis. Yakimaru pun mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengambil kembali semua bagian tubuhnya. Di bawah tanah, Dororo mencoba berteriak meminta bantuan, tapi menyadari bahwa tidak mungkin ada seseorang yang menemukannya di sini. Saat dia bingung bagaimana agar Yakimaru tahu kalau dia terjebak, beberapa monster muncul di dalam kegelapan. Dan dia mulai lari menyelamatkan dirinya. Saat itu, sehelai sutra tersangkut di pergelangan kakinya, dan menjatuhkannya ke pasir. Dia mencoba bangkit, tapi melihat tulang belulang di depannya. Dan hantu besar muncul di dekatnya, segera menghentikan monster-monster itu. Saat Dororo bertanya dari mana asalnya, hantu itu menyuruh monster-monster untuk pergi. Namun, ketika mereka mencoba melahapnya, bayi hantu menembakkan roh-roh, dan berhasil mengusir para monster. Ketika salah satu roh gadis kembali, dia mengungkapkan kisah sebenarnya kepada Dororo. Dan dia menyadari Sabama sebenarnya yang membunuh biarawati itu, sebelum memberikan anak-anak itu kepada monster. Mengetahui kenyataan itu membuat Dororo sedih, dan dia bertanya mengapa penduduk desa tega melakukannya, dan bayi hantu itu akan mengeluarkannya dari sini. Di dalam hutan, saat monster-monster mulai bangun, Sabama mengatakan Yakimaru akan menjadi makan siangnya, dan monster itu muncul di depan matanya. Saat iblis itu mengeluarkan debu aneh, Yakimaru berusaha menahan nafasnya. Saat itu juga, dia menyadari bahwa Sabama sama seperti Daigo, akan mengorbankan apapun demi kepentingannya. Dia pun menebas monster itu, menjatuhkannya ke tanah dan membelah sayap monster yang lain. Saat Sabama mencoba memeriksa monster itu, Yakimaru menendangnya sebelum menikam iblis itu. Namun, iblis itu terbang, dan bahkan menusuk dengan cakarnya. Tapi Yakimaru berhasil membebaskan dirinya, dan jatuh di dalam hutan. Saat monster itu semakin marah, ia menabrak sebuah menara, membakarnya. Dan tak lama, bahkan seluruh desa pun terbakar. Malam itu, ketika Dororo menemukan Yakimaru di hutan, dia mengungkapkan seluruh kebenaran padanya. Dan mereka segera menyadari bahwa desa itu terbakar. Pada saat yang sama, penduduk desa menyaksikan gudang mereka terbakar. Dan mereka menyadari semua makanan mereka habis bersama api. Saat mereka bertanya bagaimana mereka bisa bertahan hidup, mereka mulai berebut sisa beras. Dan Sabama menyadari semua yang ia telah usahakan kini telah hancur. Yakimaru mencoba pergi, tapi kaki palsunya seketika hancur. Namun, malam itu, dia memutuskan untuk memburu iblis itu. Saat dia sampai di tengah danau, monster itu muncul dari dalam air, dan menerbangkannya. Tapi Yakimaru menembakkan api ke sayapnya, membakarnya dalam sekejap, sebelum jatuh ke dalam air. Saat dia kembali ke pantai, patung lainnya terbelah, dan potongan-potongan kayu kecil keluar dari punggungnya, sehingga sumsum tulang belakangnya tumbuh kembali. Fajar pun tiba, ketika mereka mulai meninggalkan desa, Dororo melihat kehancuran desa, dan menyadari kini penduduk desa semuanya bersedih. Dia pun mulai bingung apakah mereka benar-benar melakukan hal yang benar. Tetapi Yakimaru tidak peduli tentang penduduk desa. Saat Dororo mengingat kata-kata Muni, dia bertanya apakah dengan membunuh semua iblis akan mengubah dunia ini. Tapi Yakimaru hanya memikirkan untuk membunuh iblis selanjutnya. Namun, dia menyadari bahwa Dororo tidak lagi berada di sisinya. Sementara itu, Dororo memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda, menyadari bahwa Yakimaru pasti akan mengabaikannya selamanya. Kemudian, sekelompok tentara bayaran tiba.
Dan dia mengetahui pemimpinnya adalah Itachi, pamannya yang menjebak desanya menuju kematian. Dia mengatakan pada Dororo dia telah lama mencarinya, dan meminta setengah peta ayahnya yang lain. Dororo bertanya bagaimana dia berhasil menemukannya. Dia mengatakan bahwa dia memata-matai ayahnya ketika dia masih hidup, dan memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa punggung Dororo. Namun, sebelum mereka mendekat, dia memutuskan untuk membukanya. Dan mereka menyadari tidak ada peta di punggungnya. Walaupun begitu, Itachi tidak percaya, dan mengatakan bahwa mungkin Dororo sudah menghafalnya atau semacamnya. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya. Tak lama kemudian, mereka mulai pergi, sementara Dororo diikat di kudanya. Saat mereka melewati hutan sepanjang hari, Dororo bertanya kemana tujuan mereka. Itachi pun berkata dia akan mencari harta karun ayahnya, melihat ayahnya yang sering menyelinap di kamp beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, dia curiga ayahnya menyembunyikan setengah lutingan desa untuk dirinya sendiri, dan mulai memata-matainya. Tetapi dia tidak pernah menemukan apapun, dan akhirnya menyerah. Namun, saat ini dia sangat membutuhkan uang, dan memutuskan untuk mencari harta karun itu sekali lagi. Lagi pula, dia tidak rugi apa-apa. Saat itu, dia menemukan kuburan ibunya, dan berhasil menemukan sebuah peta setelah menggalinya. Mendengar perkataannya, Dororo menjadi marah, dan mencoba menyerangnya. Tapi dia terjatuh setelah tertahan oleh tali. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan mendaki gunung, dan segera sampai di tebing. Saat Itachi menyadari sebuah pulau di depan mereka, dia berpikir itu pasti titik X-nya, dan memutuskan untuk melepaskan Dororo. Dia mengatakan pada Dororo dia akan memberikan setengah dari harta itu, jika Dororo membantunya menemukannya. Tapi Dororo sadar kelicikannya dari wajahnya YG tak berguna itu. Menyadari mereka membutuhkan perahu untuk menyeberangi lautan, mereka memutuskan untuk mengunjungi desa terdekat. Namun, mereka menemukan desa tersebut sudah hancur total, dan yakin tempat itu pasti telah diserang oleh bandit. Tak lama, mereka sampai di pantai. Tetapi menyadari bahwa perahu-perahu itu telah rusak. Kemudian, orang aneh dan jelek muncul di depan mereka, menawarkan untuk memberi mereka tumpangan di perahunya. Namun, Itachi menganggap dia terlalu menyeramkan, dan penasaran mengapa desa itu kosong. Orang aneh itu, Asura, memberitahu mereka bahwa semua penduduk desa telah dibunuh oleh bandit. Dan Dororo berpikir dia mungkin berbohong, dan mencoba memberitahu Itachi untuk mencari cara lain. Tapi dia mengatakan pada Dororo cuma ini adalah satu-satunya pilihan mereka. Saat mereka menaiki perahu, 2 ekor hiu mulai menarik mereka menuju pulau, dan mereka takut melihatnya. Asura memberitahu mereka bahwa hiu itu sudah seperti keluarganya. Tetapi Itachi menganggap akal sehatnya sudah hilang. Saat Dororo bertanya bagaimana dia kehilangan lengannya, dia mengungkapkan telah memberikannya kepada hiunya yang lapar. Dan akhirnya memberi makan hiu itu dengan para penduduk desa. Wait. Yeah, there were no pirates. Just me feeding them to my friends here. Pada saat itu, Itachi menyadari bahwa mereka sedang menuju ke arah yang berlawanan, dan mengancam akan langsung membunuhnya. Kemudian, Asura memanggil hiu, dan memerintahkan hiunya untuk memangsa para tentara bayaran. Sebelum mereka sadar, salah satu hiu menarik sebuah perahu, dan mulai memangsa orang-orang layaknya daging cincang. Saat Itachi mencoba membunuhnya, seekor hiu menerjang lengannya. Sehingga orang aneh itu melarikan diri tanpa terluka. Dia menyuruh hiunya untuk pergi meninggalkan orang-orang itu untuk makan malam nanti, dan mulai pergi menuju pantai. Kemudian, ketika salah satu pria mencoba mendayung, seekor hiu muncul dan melahap kayu tersebut, membuat orang-orang sadar mereka sudah tidak punya harapan. Namun, Dororo tidak menyerah, dan mulai menyuruh mereka untuk bangun, karena tidak ada seorang pun yang akan mengingat kehidupan mereka yang tidak berguna ini jika mereka mati di sini. Saat mereka bingung bagaimana caranya mereka bisa melarikan diri, Dororo menawarkan dirinya memancing para hiu agar naik ke permukaan, sehingga mereka bisa membunuhnya. Tanpa pikir panjang, Dororo melompat ke dalam air, dan menyelam lebih dalam. Saat dia menghindari hiu itu, dia menarik talinya. Mereka pun mulai menariknya ke permukaan. Ketika hiu itu mencoba melahapnya, dia naik di moncongnya. Berhasil memancing hiu keluar dari air,
dan orang-orang menikamnya pada saat yang bersamaan. Does that mean it's dead? It's done. We did it, man. Menyadari Asura akan segera kembali, Itachi memerintahkan anak buahnya untuk berlayar menuju pulau itu. Saat Asura tiba, dia menemukan hiu miliknya telah terbunuh dan bergegas ke pulau itu. Kemudian, Itachi dan kawan-kawan muncul di hadapannya, memancingnya ke dalam jebakan. Dan segera menghajarnya hingga babak belur. Pagi harinya, orang-orang mulai berbaris menuju puncak bukit, melanjutkan pencarian harta karun itu. Dan Dororo menyadari semua ini sudah berakhir. Pada saat itu, Asura sadar kembali, dan memerintahkan hiunya untuk memangsa semua manusia itu. Sementara itu di medan perang, Kyujai terus memasang tubuh palsu pada mayat, bertekad untuk memenuhi janji yang dibuatnya. Saat seseorang mencuri salah satu mata palsunya, iblis segera melahapnya. Dan menjatuhkan Kyujai ke tanah. Mengira dia sudah mati, iblis itu melompat ke arah kakek tua dan memakannya. Tapi Yakimaru datang membunuhnya entah dari mana. Saat melihatnya, Kyujai menyadari bahwa Yakimaru telah berubah, dan melihat kemampuannya itu sangat menakutkan. Saat mereka duduk di dalam gua, dia mulai bertanya bagaimana Yakimaru berhasil mendapatkan kembali bagian tubuhnya. Dan bahkan dia sudah bisa berbicara. Namun, Yakimaru hanya memikirkan tentang kakinya, dan dia memberitahu Kyujai untuk membantunya memperbaiki kakinya itu. Tidak mau melakukannya, Kyujai mencoba menyajikan makan malam untuknya. Tapi Yakimaru mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya keinginannya adalah mendapatkan kaki baru. Namun, Kyujai tetap lanjut menyajikan makan malam untuknya. Dan menotis kantongnya jatuh. Dia pun bertanya apakah Yakimaru sudah bertemu dengan keluarganya. Saat Yakimaru mengungkapkan siapa ayahnya, dia mengatakan kepadanya ayahnya telah mengorbankannya kepada iblis, dan menceritakan semuanya. Yakimaru, tell me what you know. What exactly did the man of this crest tell you? Sementara itu di desa Daigo, Mina akhirnya sadar kembali. Namun, ketika seorang Art memberitahu Tahomaru, dia hanya mengabaikannya. Dan mulai pergi keluar desa bersama anak buahnya. Pada saat yang sama di dalam gua, Kyujai tercengang mendengar ceritanya. Dan menyadari bahwa kemakmuran desa Daigo ternyata bergantung pada nyawa Yakimaru. Yakimaru pun memberitahunya sekali lagi bahwa dia menginginkan kaki baru. Namun, Kyujai mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan memasangkannya, karena dia takut Yakimaru akan terus membunuh iblis. Dan akhirnya menghancurkan desa Daigo. Kyujai mengatakan setiap iblis yang dia bunuh, dia semakin kehilangan jiwa kemanusiaannya, dan yakin Yakimaru pada akhirnya akan menjadi seperti iblis. Dia mengatakan bahwa kaki palsu baru hanya akan mempercepat prosesnya, dan memutuskan untuk menghancurkannya. Mengatakan bahwa dia tidak bisa menolongnya. Saat itu, Yakimaru teringat dengan ibunya mengatakan hal yang sama persis, tiba-tiba longsor menutup pintu masuk gua. Di istana Daigo, Mina memberitahunya bahwa Yakimaru berhasil selamat dari pengorbanan iblis, karena Dewi Pengasih menawarkan kepalanya sebagai ganti kepala Yakimaru. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang logis, mengingat kepalanya seharusnya dimakan oleh iblis terakhir. Namun, karena patung Dewi Pengasih hancur, Mina yakin kontrak Daigo dengan para iblis itu putus. Dan memberitahunya bahwa desa mereka akan segera hancur. You are overthinking things. Rest up and get well. Saat dia keluar, mata-matanya memberitahu bahwa Dororo terlihat di sebuah pulau. Dan dia mengira Yakimaru juga pasti ada di sana bersamanya. Daigo pun memerintahkan agar Tahomaru segera menemukannya. Sementara itu, Tahomaru dan anak buahnya tiba di sebuah rumah kosong, setelah mengetahui bahwa ada iblis yang membunuh penduduk desa. Dan Tahomaru yakin tugasnya adalah membunuh iblis itu. Saat dia memasuki rumah, mereka melihat seekor tikus di kayu, dan monster tikus itu terbang ke arahnya. Tapi Tahomaru mendorongnya. Mereka menyadari itu adalah iblis, dan Hyogo mencoba untuk memukulnya. Tetapi iblis itu menggigitnya dan menghindari serangan panah Matsu, sebelum Tahomaru menebas kakinya. Di dalam gua, Yakimaru mulai menggali jalan keluar. Dan saat Kyujai menyadari tekadnya untuk membunuh semua iblis, dia bertanya mengapa Yakimaru sangat ingin melakukannya. Yakimaru pun mengatakan kepadanya bahwa dia harus mendapatkan kembali semua bagian tubuhnya. Kemudian, dia melubangi dinding, dan bisa melihat keluar. Sedangkan di rumah yang dipenuhi iblis, Matsu mengikuti iblis itu, dan menyadari bahwa ada 1000 bayi tikus. Ingin membasminya, dia mengarahkan panahnya ke arah monster. Tapi monster itu menyerangnya.
Tahomaru pun datang menebas tangannya. Saat Hyogo mencoba mengakhirinya, monster itu melarikan diri. Tapi Matsu menahannya di lantai. Dengan tertangkapnya iblis itu, Tahomaru menyarankan untuk membakar rumah itu, mengatakan itu adalah satu-satunya cara untuk melenyapkan monster itu selamanya. Mereka pun memutuskan untuk melakukannya. Ketika Tahomaru mulai pergi, dia memberitahu anak buahnya bahwa dia akan melindungi desanya, bahkan dari saudaranya sendiri. Sementara itu, Yakimaru akhirnya berhasil keluar dan menemukan banyak iblis di depannya. Kemudian, seekor monster mulai menyerangnya. Tapi dia menebas monster itu dan membunuh sisanya dalam sekejap. Melihatnya, Kyujai berpikir dia sudah membesarkan monster dan bertanya mengapa dia dulu menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Yakimaru telah membunuh semua iblis dan langsung menusuk jantung iblis, menghilangkannya. Dan semua benih monster mulai menghilang. Keesokan harinya, saat Yakimaru bersiap untuk pergi, dia bertanya ingin mengetahui nama Kyujai. Tapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pantas memiliki nama, karena dia yakin hidupnya sudah kotor sebagai pembunuh. I know. What people like you are called. You are called Mama. No, that's not right either. I'm not. Di saat yang sama di desa Daigo, Tahomaru menyiapkan pasukan, siap memburu Yakimaru. Di sisi lain, Yakimaru berhasil memperoleh perahu dan mulai berlayar menuju pulau, berharap menemukan Dororo. Di pulau itu, Hitachi dan anak buahnya terus mencari harta karun itu. Tetapi orang-orang itu segera mulai bimbang apakah mereka sudah menuju ke arah yang benar. Pada saat yang sama di pantai, hiu yang hidup mulai melahap hiu yang mati, dan berubah menjadi monster hiu. Setelah selesai, ia mulai merangkak menuju Dororo, ingin menjadikannya camilan. Namun, ketika ia mencoba melahapnya, ia menggigit dan mencabut pohon sehingga Dororo berhasil melarikan diri sebelum terhantam ekornya. Karena masih lapar, monster itu mencoba menelannya. Tapi Yakimaru tiba dan menghentikannya tepat waktu. Saat dia menebas binatang itu, Dororo bertanya mengapa dia datang. Tetapi mereka segera menyadari bahwa hiu itu bergerak. Yakimaru pun memberitahu itu adalah iblis. Segera, dia mulai menyerang monster itu dan melompat ke sisi lain. Tapi kaki kayunya berhasil ditangkap. Saat Asura mencoba berlari ke arah hiu itu malah menghantamnya. Yakimaru pun melompat tinggi dan menikamnya sangat dalam, yang akhirnya membunuhnya. Dengan matinya monster itu, Yakimaru segera memegang pipi Dororo dan menggosok kepalanya dengan Dororo. Dan Dororo berterima kasih padanya karena sudah datang untuk menyelamatkannya. Kemudian, Yakimaru mulai mengerang. Dan saat kaki kayunya lepas, Dororo menyadari bahwa kaki baru Yakimaru telah tumbuh kembali. Namun, waktu mereka tidak banyak, Dororo menyarankan agar mereka segera menemukan Itachi. Mereka pun mulai berangkat menuju puncak. Sementara itu di gunung, Itachi dan orang-orangnya tiba di sebuah gua. Dan dia berpikir bahwa harta karun itu pasti ada di dalam. Dua anak buahnya masuk ke dalam, mengira mereka akan menjadi milioner. Namun ketika seseorang menginjak jebakan, tempat itu langsung meledak. Meski begitu, Itachi kini mengetahui jebakan, dan yakin akan menemukan harta karun itu. Saat itu, mereka melihat kapal Daigo berlayar menuju pulau, dan Yakimaru menyadari kapal itu pasti mendatanginya. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai, dan Matsu memberitahu Tahomaru bahwa mereka menemukan perahu Yakimaru di pulau ini. Itulah yang ingin dia dengar. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk melenyapkan Yakimaru dan siapapun yang terlihat. Setelah menyadari kehadiran mereka, Itachi bingung mengapa mereka datang ke sini. Tapi ketika anak panah ditembakkan ke arah anak buahnya, dia menyadari bahwa mereka datang untuk membunuh semua orang. Dia pun mulai melarikan diri, menyadari peluangnya untuk menemukan harta karun yang sudah dekat itu mungkin hilang selamanya. Di saat yang sama, Dororo dan Yakimaru lari ke tempat aman. Saat dua pemanah mencoba meluncurkan anak panah ke arah mereka, mereka melemparinya dengan batu, dan lanjut melarikan diri. Saat Dororo mulai mendaki gunung, dia menyadari bahwa Itachi dan anak buahnya sudah bersembunyi di sini. Dan Itachi memberitahunya bahwa dia masih belum menemukan harta karun ayahnya.
Dororo pun mulai berteriak padanya untuk menyadarkannya, mengatakan keselamatan mereka lebih penting daripada harta karun itu. Namun Itachi takut Tahomaru yang akan menemukannya dan mengklaimnya sebagai miliknya. Saat Yakimaru menyarankan agar membuat distraction, Itachi mempunyai rencana yang sempurna. Beberapa menit kemudian, salah satu anak buahnya berpura-pura menjadi samurai yang terluka dan memberitahukan kepada pasukan bahwa Itachi sedang menyiapkan bahan peledak. Saat itu juga, terjadi sebuah ledakan, dan tentara bergegas ke lokasi tersebut. Memanfaatkan distraction itu, Itachi menyarankan agar mereka bergegas ke pantai. Namun, saat mereka mulai pergi, salah satu anak buahnya terbunuh dengan panah. Dan mereka menyadari bahwa Matsu sedang membidik mereka dari pantai, sebelum melihat Hayoko yang berada di atas mereka. Pada saat itu, Tahomaru mulai mendekati mereka, mengatakan bahwa Yakimaru adalah iblis yang meneror negeri mereka dan harus segera dibunuh. Marah melihatnya, Yakimaru menyerang ke depan. Tapi Hayoko mendarat di hadapannya, menghancurkan tanah dengan senjatanya, dan tebing itu runtuh seketika. Namun, Yakimaru berhasil berpegang di batu, dan segera kembali. Saat dia beradui pedang dengan Tahomaru, Itachi berteriak agar anak buahnya lari, dan mulai menarik Dororo menjauh. Pada saat yang sama, Yakimaru menghindari senjata Hayoko, dan menahan panah Matsu. Saat dia bersembunyi di balik pohon, dia heran kenapa Tahomaru menjadi begitu jahat dan pendendam seperti ayahnya. Matsu pun menjawab bahwa membunuhnya adalah satu-satunya cara agar dia bisa melindungi tanahnya. Saat dia menembakkan anak panah yang menembus belakangnya, Tahomaru segera memanfaatkan keadaannya dan menyerang lagi, sehingga Hayoko mematahkan pedangnya. Sementara itu, Itachi dan anak buahnya mencoba menyelinap di sekitar gunung. Tetapi anak panah menembus anak buahnya sebelum mereka melarikan diri. Tak lama kemudian, mereka menemukan barisan patung. Dan Itachi berkata tempat ini ditandai di peta. Ketika dia mulai memeriksa patung-patung itu, dia menyadari bahwa dia akan menjadi milioner ketika dia menemukan harta karun itu. Tetapi saat itu juga sebuah anak panah menusuk punggungnya. Melawan, dia melemparkan pedangnya ke arah pasukan, membunuh salah satu samurai. Tapi mereka meluncurkan lebih banyak anak panah ke arahnya. Untungnya, Dororo bersembunyi di balik patung. Tapi saat patung itu terjatuh, ia mendorong mereka yang lainnya, dan mereka meluncur menuruni gunung, segera menghancurkan orang-orang itu. Pada saat yang sama, Yakimaru menghindari senjata Hayoko, dan memanjat di atas pohon. Tapi saat panah Matsu meleset, dia terbang menuju Tahomaru dengan pedangnya. Tapi Hayoko menjatuhkannya kembali dan mendorongnya ke batu. Saat dia berteriak agar Tahomaru menghabisinya, Yakimaru menendangnya menjauh, dan mendorong Tahomaru, mengatakan bahwa sekarang dia adalah musuhnya. Dan mereka mulai beradu pedang seperti layaknya rival bebuyutan. Pada saat yang sama, Itachi menyadari bahwa dia akan segera koit. Tetapi memberitahu Dororo bahwa dia berharap dapat melihat harta karun itu sebelum jiwanya meninggalkan tubuhnya. Kemudian, mereka melihat Asura di tebing, dan dia mengungkapkan bahwa dia datang untuk mengisekaikan semua orang. Langsung saja, dia melemparkan obornya, dan terjadi sebuah ledakan, menghancurkan gunung tersebut dan bebatuan jatuh menghantam para pasukan. Saat Yakimaru melarikan diri, Tahomaru memerintahkan anak buahnya untuk segera mundur. Saat debu mulai hilang, Yakimaru memutuskan untuk mencari Dororo. Sementara itu, Dororo dan Itachi terbangun di dalam gua, dan menemukan harta karun itu tepat di depan mata mereka. Namun, saat Itachi mencoba meraih emas itu, dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dororo pun memberikan penghormatan terakhirnya, dan mengatakan kepada Yakimaru dia tidak tahu akan melakukan apa dengan emas sebanyak ini. Ketika hari mulai gelap, mereka pun mulai berlayar menjauhi pulau itu. Minggu berikutnya, Tahomaru menyadari bahwa semua desa mulai kelaparan, dan epidemi mulai menyebar lagi. Hayogo mengatakan bahwa iblis itu pasti bertanggung jawab, dan yakin mereka dihukum karena gagal membunuh Yakimaru. Namun, Tahomaru yakin hanya para iblis yang dapat memberikan kebenaran, dan segera menuju ke kuil iblis, tempat semua patung Daigo disimpan. Sementara itu, Dororo menyadari bahwa saat ini sedang musim gugur, dan bertanya mengapa baru kali ini dia menyadarinya. You're giving this whole thing to me? All for you. Saat mereka beristirahat sejenak, seorang pria muncul dari gunung, bertanya apakah mereka datang untuk mencari iblis.
Ketika Dororo bertanya siapa dia mengatakan bahwa dia datang untuk mencari iblis yang sama. Saat dia menyuruh mereka mengikutinya, dia mengenalkan namanya adalah Saburoda. Dan berkata dia telah memburu iblis itu sudah lebih 6 bulan. Dia mengatakan kepada mereka monster itu sangat kuat, dan menunjukkan bukti bekas lukanya. Karena iblis itu telah memakan ibunya. Dia sangat ingin balas dendam sejak saat itu. Namun, Yakimaru tidak percaya satu kata pun yang dia ucapkan, dan lanjut pergi. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak gunung. Dan Saburoda memberitahu mereka monster itu selalu muncul di sini. Saat itu juga, ia muncul di atas batu. Dan Dororo menyadari bahwa monster ini tidak seperti monster yang pernah mereka lawan sebelumnya. Namun, saat Yakimaru merasakan aura iblis itu, dia segera menyerangnya. Dan iblis itu juga menyerang ke arahnya. Saat dia menghindari cakarnya, dia melompat mundur. Tapi segera menyadari ekor ularnya akan melahap Dororo. Dalam sekejap, dia menyelamatkan Dororo, dan menangkis serangan Saburoda. Seems like you've got some real skills. Why are you trying to protect it? Dororo berpikir dia pasti sudah gila. Dia pun mengungkapkan dia adalah pelayannya, dan mengatakan dia membawa semua orang untuk camilannya bahkan ibunya sendiri. Kemudian, monster itu mulai menyerang mereka. Tapi Yakimaru melompat menghindarinya, sehingga monster itu menabrak batu. Sebelum mereka menyadarinya, batu itu pecah, dan runtuh menjatuhkan mereka. Beberapa menit kemudian, saat Dororo kembali sadar, dia menyadari bahwa tangannya tersangkut di reruntuhan. Saat dia mencoba menariknya keluar, mereka melihat air mulai keluar dari tanah. Dan menyadari bahwa tempat itu akan banjir sebentar lagi. Berusaha untuk menyelamatkannya, Yakimaru mencoba menarik lengannya. Tetapi ketika dia terjatuh, Dororo menyadari lengan palsunya itu tidak berguna. Walaupun demikian, Yakimaru tidak menyerah. Dan mencoba mendorong batu tersebut. Namun hanya dalam waktu singkat, sebuah kolam sudah terbentuk di sekitar mereka. Dan gipsnya pun juga mulai rusak. Takut dia tidak berhenti, Dororo mengatakan padanya dia akan melarikan diri sendiri. Tetapi semakin banyak air yang mengalir, dan hampir menenggelamkannya. Melihat keadaan semakin parah, Yakimaru mendorong lebih keras lagi, sampai gipsnya benar-benar rusak. Dan Dororo mulai tenggelam. Putus asa dengan keadaan, Yakimaru mencoba menghancurkan batu dengan kepalanya. Tapi itu pun sia-sia. Kemudian, Muni muncul tepat waktu. Dia berkata bahwa dia baru saja tiba di daerah itu, dan senang bisa sampai di sini tepat waktu. Namun, Yakimaru tidak punya waktu untuk mengobrol, dan mulai pergi. Meninggalkan lengan palsunya. Saat dia tiba di gunung, Saburoda bertanya bagaimana dia bisa selamat, tapi Yakimaru memberitahunya bahwa dia datang untuk memusnahkan iblis itu. Segera, monster itu melompat ke atasnya. Tetapi dia mengangkatnya dengan pedangnya, dan menebasnya sekaligus. Saat monster itu mundur, Yakimaru mulai mendekatinya, dan menebasnya lagi. Putus asa untuk menghentikannya, Saburoda loncat dengan pedangnya, tapi dia menangkis serangannya, dan mendorongnya ke samping. Tanpa ragu-ragu, Yakimaru melompat ke atas monster itu, dan membelah wajahnya menjadi dua. Saat melihat ini, Saburoda berharap dia sekuat Yakimaru, dan berpikir dia bisa menyelamatkan ibunya dengan serangan seperti itu. Ketika Yakimaru mencoba mengakhirinya, Saburoda menjatuhkannya ke tanah, dan mengatakan kepadanya bahwa dia bermimpi akan menjadi warrior yang hebat. Saat itu juga, iblis itu melahapnya, dan menghilang sebelum Yakimaru bisa membunuhnya. Tiba-tiba, monster itu muncul melepaskan sayapnya dan aura iblis di sekelilingnya semakin kuat. Dan wajah aneh muncul dari iblis itu. Saat terbang menuju Yakimaru, dia berdiri tegak, bertekad untuk membunuhnya. Beberapa jam kemudian, ketika Dororo tiba di gunung, dia menemukan bahwa ekor ular telah terpotong. Dan saat dia mengikuti jejak darah, dia memperhatikan bahwa bagian tubuh iblis itu sudah berserakan di mana-mana. Saat itu, dia menyadari Yakimaru telah memusnahkan monster itu, dan bahkan pedangnya telah menusuk jantung Saburoda. Pada saat terakhirnya, Saburoda menyadari bahwa Yakimaru memang bukanlah manusia. Dia pun menebas kepalanya sampai putus. Namun, setelah menunggu, tidak ada bagian tubuhnya yang tumbuh kali ini. Dia pun mulai menikam monster itu, mengira monster itu belum mati. Ketika Dororo mencoba menghentikannya, dia mulai berteriak meminta tubuhnya. Dan terus menikam monster itu seakan-akan monster itu daging cincang.
This cannot be good. Sementara itu, Tahomaru dan anak buahnya tiba di dalam aula iblis. Dan di depan mereka, patung lain mulai terbelah, hanya menyisakan satu patung yang berdiri kokoh. Kemudian, Yakimaru mulai pergi. Ketika Dororo bertanya kemana dia mau pergi, Yakimaru mengatakan bahwa Daigo adalah iblis terakhir. Dan dia harus membunuh ayahnya untuk menjadi manusia yang sebenarnya. It seems one cannot easily escape from the harsh fate. I suppose this is also destiny. Adegan berubah, Yakimaru yang hendak bertemu Daigo, bertemu dengan mata-mata pasukan klan Asakura dan anak buah Daigo. Di tempat lain, Daigo baru saja menerima laporan adanya wabah di salah satu desanya. Tanpa diduga, dia memerintahkan anak buahnya untuk membakar desa tersebut. Bahkan, Daigo memerintahkan anak buahnya untuk membunuh orang yang sudah terinfeksi, dan memerintahkan orang yang masih sehat untuk ikut perang. Mereka juga diperintahkan membawa beberapa kuda untuk berperang. Tak lama kemudian, anak buah Daigo melaporkan kepadanya tentang Yakimaru, yang saat ini berada di wilayahnya. Mendengar hal tersebut, Tahomaru meminta izin ayahnya untuk membunuh Yakimaru. Tahomaru merasa yakin bersama anak buahnya bisa mengalahkan Yakimaru. Mendengar itu, Daigo menyetujuinya. Namun saat dia pergi, Daigo memerintahkan untuk mengawasi Tahomaru. Di tempat lain, Dororo bertanya kepada Yakimaru apa yang akan dia lakukan jika bertemu orang tuanya. Dia menjawab bahwa dia akan membunuh orang tuanya jika mereka mencegahnya. Mendengar hal itu membuat Dororo sangat terkejut dan sedih. Sementara itu, Tahomaru, Hyogo, dan Mutsu bergegas pergi. Tapi Mutsu sudah tertular penyakit aneh. Namun, ia merahasiakannya dari Tahomaru karena tidak ingin Tahomaru kecewa. I cannot let the people of this land suffer any longer. Together we purge the evil. Sir. Sore harinya, saat mereka sedang istirahat, Mutsu menceritakan kepada Tahomaru tentang dirinya dan Hyogo. Dulu, Mutsu dan Hyogo adalah tahanan perang. Setelah dikurung selama 3 tahun, Daigo menjadikan mereka anak buah Tahomaru. Sejak saat itu, mereka selalu berada di dekatnya. Keesokan harinya, pasukan Daigo sedang menuju ke medan perang. Di tempat lain, saat Yakimaru dan Dororo sedang dalam perjalanan, mereka tiba-tiba terkejut dengan kemunculan Tahomaru di depan mereka. Melihat hal tersebut, Yakimaru menjadi marah dan mulai menyerang mereka. Kali ini, dia berhasil unggul meski diserang oleh 3 orang. Dia bahkan menebas tangan Mutsu dan Hyogo, dan menyayat wajah Tahomaru. Sayangnya, di tengah pertarungan, anak buah Daigo datang menyerang Yakimaru. Mereka melemparkan Yakimaru sebuah bom yang diikatkan ke kuda hingga membuatnya terjatuh ke jurang. Dan mulai menangkap Dororo sebagai sandera. Di dasar jurang, Yakimaru yang terluka tiba-tiba muncul roh iblis yang menghidupkan kembali kuda yang telah terpotong-potong itu. Yakimaru yang semakin marah akhirnya menggunakan kuda iblis itu untuk menyelamatkan Dororo. Adegan kemudian berubah dan memperlihatkan Jukai menunggu perang berakhir agar dia bisa kembali melakukan tugasnya. Tak lama kemudian, ia melihat Dororo dibawa oleh beberapa pasukan Daigo. Di sisi lain, Tahomaru yang sedang mengunjungi Hyogo dan Mutsu akhirnya mengetahui bahwa Mutsu telah terinfeksi penyakit. Kemudian Tahomaru bersikeras untuk masuk ke kamarnya. Namun, Mutsu menolak dan menyuruh Tahomaru untuk tidak mendekatinya. Mutsu mengatakan, dengan luka dan penyakit yang dideritanya, dia tidak mampu lagi untuk ikut dalam pertarungan dengan Tahomaru. Lalu dia memerintahkan Hyogo untuk melindungi Tahomaru. Mendengar hal tersebut, Tahomaru merasa sangat sedih dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Yakimaru. Sementara itu, Dororo yang ditawan oleh pasukan Daigo terlihat berusaha melarikan diri dari tempat itu. Namun yang mengejutkan, Mina datang dan membebaskannya. Kemudian Mina mengucapkan terima kasih karena telah menemani Yakimaru selama ini. Namun saat Dororo ingin pergi, tiba-tiba Mina kembali dan ingin ikut bersamanya. Mina ingin bertemu Yakimaru karena dia menyesali perbuatannya selama ini. Dan jika Yakimaru tidak memaafkannya, dia rela dibunuh olehnya. Tak lama kemudian, arus sungai tiba-tiba menjadi sangat deras, membuat perahu yang mereka tumpangi menjadi sangat sulit untuk dikendalikan. Sayangnya, ada kayu yang menghalang di depan mereka sehingga mereka terjatuh. Di tempat lain, Mutsu keluar dari kamarnya. Sehingga Hyogo dan Tahomaru bergegas mencarinya. Sementara itu,
Dororo akhirnya terbangun dan menyadari dia berada di desa yang sebelumnya dibakar oleh anak buah Daigo karena wabah penyakit. Ternyata dia telah diselamatkan oleh Bawamaru, penduduk desa tersebut. Setelah itu, Dororo mencari Mina yang sedang merawat beberapa penduduk desa. Sedangkan di perbatasan desa, terlihat kuda iblis yang ditumpangi Yakimaru mulai memasuki wilayah Daigo. Dia pun mulai menyerang semua orang yang menghalangi jalannya. Di tempat lain, Dororo bersama Mina sedang mencuci. Dan mereka mendengar kabar bahwa pasukan Daigo sedang menuju ke desa dan juga ada iblis yang tiba-tiba menyerang. Mendengar hal tersebut, Mina dan Dororo mengira iblis itu pasti ada hubungannya dengan Yakimaru. Saat yang bersamaan, Yakimaru dan kuda iblisnya sedang membantai pasukan Daigo dengan amarah yang membara. Di sisi lain, Mutsu mulai pergi ke kuil iblis neraka, menyerahkan jiwanya dan membuat perjanjian dengan iblis untuk melindungi desa. Tak lama kemudian, Tahomaru dan Hyogo datang memperingatkan Mutsu tentang kontrak iblis tersebut. Namun setelah Mutsu membuat perjanjian, tidak terjadi apa-apa. Mutsu pun menyadari perjanjian itu hanya bisa dipenuhi dengan tubuh Yakimaru. Tiba-tiba, petir menyambar tempat itu, dan sesuatu yang aneh terjadi pada mereka. Sementara itu, setelah Yakimaru selesai membantai pasukan Daigo, dia berniat mencari Dororo. Namun, ia dikejutkan dengan kedatangan Tahomaru dan pasukannya yang kini telah memiliki bagian tubuhnya kembali. Bahkan Tahomaru kini memiliki 3 mata. Yakimaru yang menyadari itu adalah tubuhnya, mengamuk dan berniat mengambil kembali tubuhnya. Pertarungan antara Yakimaru dan Tahomaru pun tak terbendung. Yakimaru berhasil menekan Tahomaru dan berteriak meminta Tahomaru mengembalikan tubuhnya. Tak lama kemudian, kuda iblis Yakimaru berhasil membunuh Mutsu dan Hyogo, sehingga membuat tangannya kembali. Namun Tahomaru yang mengetahui kedua anak buahnya telah tewas merasa sangat sedih, dan mulai menyerang Yakimaru. Namun di tengah pertarungan, Yakimaru memilih kabur karena tidak ingin pertarungan tersebut dilihat oleh ibunya dan Dororo yang tiba di sana. Kemudian, pertarungan di antara mereka berlanjut di tepi sungai, tempat di mana Yakimaru dibuang. Namun, dia kembali menyudutkan Tahomaru sehingga Tahomaru memutuskan untuk kabur ke istana. Di sisi lain, Dororo dan beberapa warga akhirnya menyadari bahwa mereka harus bangkit dan memiliki tekad yang kuat. Dan tidak perlu lagi bergantung pada samurai untuk bertahan hidup. Adegan kembali ke Tahomaru, yang baru saja tiba di istana, di mana dia memerintahkan semua orang untuk pergi agar dia bisa bertarung dengan bebas. Sementara itu, Daigo sedang sibuk dengan pertarungannya melawan pasukan klan Asakura, sehingga ia tidak bisa membantu Tahomaru. Kemudian, Yakimaru dan Tahomaru akhirnya mulai bertarung lagi. Sementara itu Dororo, Mina, Biwamaru dan Jukai pergi ke istana untuk menghentikan pertarungan itu. Pertarungan di antara mereka berlangsung sangat sengit. Jual beli serangan terjadi, bahkan sampai membakar istana. Namun, saat dia akan menghabisi Tahomaru, Yakimaru akhirnya bisa mengendalikan emosinya. Dia pun memutuskan untuk tidak membunuh Tahomaru. Dan Tahomaru juga menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yakimaru. Namun tiba-tiba, patung iblis terakhir di kuil iblis neraka mulai bereaksi. Sehingga Tahomaru hampir saja lepas kendali. Untungnya, dia berhasil mengeluarkan kedua mata itu. Tiba-tiba iblis muncul di bawah tanah, dan Yakimaru segera menusuk inti iblis itu. Dia pun berteriak ketika mata aslinya mulai tumbuh kembali, bersamaan dengan lenyapnya iblis itu. Setelah pertarungan berakhir, Mina dan Jukai datang menyelamatkannya. Mina pun memeluk Yakimaru, dan Yukai memberikannya patung Dewi Perlindungan. Kini untuk pertama kalinya, Yakimaru akhirnya bisa melihat wajah ibunya. Dan pada saat itu, Dororo datang membantunya keluar dari istana. Kemudian, Yakimaru terkesima dengan dunia yang pertama kali dilihatnya. Dan ia memuji wajah Dororo yang menurutnya cantik. Mereka pun menyaksikan hancurnya seluruh istana Daigo. Di medan perang, seorang utusan memberitahu Daigo bahwa istananya hangus dan keluarganya telah menghilang. Namun ia mengabaikannya dan terus maju. Pada saat yang sama, patung iblis terakhir di kuil neraka
pun hancur, membuat Daigo kehilangan banyak pasukannya dan kesulitan mengusir pasukan klan Asakura. Di tempat lain, Dororo bersama para pemuda menyiapkan harta ayahnya untuk membangun kembali desa itu. Sementara itu, Yakimaru yang masih ada urusan dengan Daigo, akhirnya menemuinya di kuil neraka, di mana dia bermaksud untuk membunuhnya. Tapi kemudian, Yakimaru memilih untuk tidak melakukannya karena dia sadar bahwa dia bukanlah iblis. The path I choose to take does not lead that way. I'm human. You are human as well. Live on, and do not become a demon. Yakimaru pun kembali melanjutkan perjalanannya bersama Dororo. Nah, itu dia rangkuman anime Dororo. Pesan moral yang bisa dipetik adalah, jangan bergantung kepada orang lain, teruslah berusaha dengan kemampuan sendiri. Kalau menurut kalian apa pesan moral yang bisa kalian ambil dari anime ini guys? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang.